Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2291, Teruna. Herring perak memekik keras saat langsung melipat sayapnya dan menukik ke bawah. Sayapnya membelah udara seperti bilah tajam, menciptakan ruang hampa di sekitarnya. Itu secepat kilat. Pergi ke pintu masuk gua, Ling Han berteriak. Pada saat yang sama, dia meraih Hu Niu dan yang lainnya saat dia segera berlari pergi. Yang lain semua goyah sebentar sebelum segera sadar. Mereka juga berlari kembali ke pintu masuk gua. Herring perak dengan paksa mengepakkan sayapnya, mengubah lompatan cepatnya menjadi luncuran cepat. Kemudian menjulurkan cakarnya, meraih Ling Han dan yang lainnya. Itu benar-benar binatang suci yang kuat. Itu jelas masih puluhan meter dari mereka. Namun perembesan kekuatannya yang menakutkan begitu luar biasa, bahwa mereka merasa seolah-olah kulit mereka akan robek. Hanya Ling Han yang tidak terpengaruh. Tingkat kultivasinya telah turun, namun fisiknya tidak menjadi lebih lemah. Itu masih sangat kuat. Faktanya, dia bisa menghadapi serangan ini secara langsung dan tetap tidak terpengaruh. Bagaimana dia bisa merasa tidak nyaman dengan kekuatan dari binatang suci teratai ke-8 saja? Kedatangan serangan burung nasar perak sudah dekat. Peng! Namun, seluruh tubuhnya dihempaskan kembali oleh angin, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Di hadapan angin yang menakutkan itu, bahkan kultivasi teratai ke-8 tidak berguna. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak hanya lolos dari bahaya besar, tetapi mereka bahkan menyebabkan burung nasar perak itu menjadi sangat acak-acakan. Mereka telah menuntut balas dendam, dan ini membuat mereka senang. Setelah beberapa saat, burung nasar perak itu menenangkan diri, dan dengan ganas menukik ke arah mereka lagi. Peng! Namun, ketika tiba di wilayah angin kencang, ia langsung ditangkap oleh arus udara dan dikirim terbang ke kejauhan. Itu langsung menghilang dari pandangan. Burung besar, kenapa kamu tidak datang lagi, ya? Hu Niu melambaikan tangannya pada burung herring besar itu, memprovokasinya untuk menyerang lagi. Ayo, kami menunggumu di sini, yang lain juga berteriak dengan nada mengejek. Herring perak berputar-putar di langit, namun, itu tidak membuat gerakan sembrono untuk menyerang mereka lagi. Itu sudah mengembangkan ketakutan yang mendalam untuk angin kencang itu. Itu mencoba untuk menyerang mereka beberapa kali lagi, namun akhirnya memilih untuk menyerah. Dengan kepakan sayapnya, ia terbang ke kejauhan. Ling Han dan yang lainnya tidak berani lengah. Sebaliknya, mereka tetap waspada. Takut burung herring besar itu tiba-tiba kembali lagi. Setelah menunggu selama 3 hari, dan tidak melihat tanda-tanda burung nasar besar di langit, mereka akhirnya turun gunung dan berangkat lagi. Namun kali ini, mereka tidak berani terbang melintasi langit. Melakukan hal itu akan membuat mereka menjadi target besar. Mereka melintasi tanah, tapi itu tidak lama sebelum semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Ling Han. Ini karena seluruh tubuhnya merah, membuatnya menonjol seperti ibu jari yang sakit di tanah yang tertutup salju. Ling Han terkekeh sebagai tanggapan. Dengan satu pemikiran, kulitnya langsung menjadi seputih salju. Celestial Maiden Yunhei dan yang lainnya semua tercengang. Meskipun mengubah warna kulit seseorang sangat mudah, tingkatan raja biasa terlalu bangga untuk melakukan hal seperti itu. Mengubah penampilan sendiri secara alami merupakan tindakan yang memalukan. Namun, bahkan sebelum mereka mengeluh, Ling Han sudah mengambil inisiatif untuk mengubah warna kulitnya sendiri. Ini benar-benar mencengangkan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa identitas Ling Han sebagai iblis sudah menjadi penyamaran sejak awal. Jadi, dia secara alami tidak peduli untuk mengubah warna kulitnya. Orang ini tahu kapan harus mengalah dan kapan tidak. Betapa menakutkannya. Meskipun mereka tidak terbang, kecepatan mereka masih gila, dan mereka tiba di kaki gunung dalam waktu singkat. Visi mereka masih dipenuhi dengan salju yang tak berujung. Meskipun mereka semua berada di tingkat duniawi yang memutuskan, jika mereka tinggal di sini terlalu lama,
mereka masih akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka pergi dari gunung, dan setelah berjalan sekitar 10 hari, mereka akhirnya keluar dari dataran bersalju. Mereka melihat hamparan hijau subur di depan mereka, dan ini meremajakan semangat mereka. Dataran bersalju telah berubah menjadi hamparan dataran berumput yang tak terbatas. Seiring dengan itu, suasana hati mereka juga cerah. Mereka terus maju, dan dataran berumput juga tetap tidak berubah. Di beberapa tempat, rerumputan hanya sejengkal panjangnya, sedangkan di tempat lain tingginya hampir 1 meter. Bahkan, ada tempat di mana rumput akan menjadi beberapa meter. Itu sangat mirip dengan hutan mini. Setelah berjalan selama berhari-hari, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti untuk beristirahat. Bagaimanapun, mereka telah menemukan binatang suci sebelumnya, jadi yang terbaik adalah tetap waspada. Karena itu, mereka memilih untuk beristirahat di tengah sepetak rumput tinggi. Mereka akan menggunakan rumput sebagai kamuflase alami. Mereka memanfaatkan setiap menit untuk beristirahat. Setelah bepergian selama berhari-hari, mereka memang merasa sedikit lelah. Semua orang tiba-tiba tercengang oleh suara langkah kaki yang mendekat dengan cepat. "Aku orang," mereka segera berseru. Ini bisa ditentukan oleh mereka berkat pola langkah kaki. Makhluk itu hanya memiliki 2 kaki, jadi ini menghilangkan segalanya selain makhluk humanoid. Mungkin seseorang telah tiba di sini sebelum mereka. Mereka semua menggelengkan kepala. Ini sangat tidak mungkin. Lagi pula, mereka baru tiba di sini setelah mengeluarkan mayat yang menghalangi pintu masuk gua. Tentu saja, mereka tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa seseorang telah menyusut ukurannya dan menciptakan celah kecil untuk masuk. Mereka dekat. Mereka semua bersiap untuk pertempuran. Dilihat dari kecepatan orangnya, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. WHOOSH, sesosok melonjak melewati atas kepala, memungkinkan mereka untuk mengamati mereka dengan jelas. Ini adalah seorang pemuda yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia bertelanjang dada, dan meskipun dia tidak tinggi, tubuhnya kokoh dengan otot. Dia berasal dari Angel Rache, dan dia memiliki sepasang sayap di punggungnya. Namun, sayap ini sangat kecil. Pada peregangan penuh, mereka hanya berukuran hanya 60 cm. Anehnya, bagaimanapun, ada juga sepasang tanduk di kepalanya. Ini jelas merupakan fitur unik dari Demon Rache. Pemuda itu memegang trisula besi di tangan kanannya, dan pelindung pergelangan tangan emas di lengan bawahnya juga memantulkan cahaya yang menyilaukan. Ling Han dan yang lainnya segera mengerti mengapa pemuda ini melarikan diri. Ini karena serigala perak raksasa sedang mengejarnya, berusaha menangkapnya. Namun, mereka segera tenang. Serigala ini hanya berada di daun keempat dari teratai kelima. Dengan kata lain, mereka bisa mengalahkannya dengan satu tatapan. Namun, pemuda itu hanya berada di daun kedua dari teratai kelima, yang menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan serigala. Dia secara alami tidak cocok untuk itu. Setelah pemuda dan serigala itu berlalu, mereka semua berdiri kembali. Dengan kultivasi mereka, menyembunyikan diri dari orang ini dan serigala bukanlah tugas yang sulit. Mereka saling bertukar pandang, dan mereka semua bisa melihat keheranan di wajah satu sama lain. Ini karena pemuda ini jelas terlalu lemah untuk masuk dari pintu masuk gua di gunung bersalju itu. Ini adalah orang asli. Di mana di dunia ini tempat ini? Mereka mengikuti pemuda itu, dan mereka tidak terburu-buru untuk ikut campur. Pemuda itu terus melarikan diri, namun kecepatannya tidak sebanding dengan serigala. Jarak di antara mereka semakin lama semakin kecil. Dalam waktu kurang dari 15 menit, serigala tiba di belakangnya, dan menggesek punggung pemuda yang terbuka itu dengan cakar kaki kanannya. Tepat pada saat ini, pemuda itu mengeluarkan raungan keras saat dia menghentakkan kaki kanannya dan tiba-tiba berbalik. Dia menghadapi serigala raksasa, dan dengan keras mendorong trisula besinya ke depan. Serigala itu menjulurkan cakarnya untuk memblokir, namun sebenarnya ia gagal mendorong trisula ke samping. Seolah-olah kekuatan pemuda itu secara instan tumbuh dengan jumlah yang besar. Trisula menusuk mata kiri serigala, tenggelam jauh ke dalam tengkoraknya. Peng! Serigala itu melakukan serangan balik, membuat pemuda itu terbang. Namun, tidak ada energi untuk terus mengejarnya. Sebaliknya,
Ia terus melompat-lompat dengan darah menyembur dari mata kirinya. Itu melolong dalam kesedihan. Trisula akhirnya jatuh, dan serigala menggunakan mata kanannya yang tersisa untuk mencari pemuda itu. Itu ingin membunuhnya. Namun, meskipun serigala tidak melihat Ling Han, ia melihat selusin orang lain. Itu menderita luka parah, dan bahkan otaknya terluka parah. Karena itu, bagaimana ia masih bisa berpikir dengan benar? Setelah melihat orang-orang itu segera menerjang tanpa ragu-ragu sama sekali. Off, teriak seorang raja tingkat. Serigala langsung berubah menjadi awan darah. Chapter 2292, Pelindung Pergelangan Tangan yang Aneh. Seekor binatang iblis tingkat kejadian hanyalah sampah di hadapan tingkat Raja Pesangon kelima. Itu terkoyak oleh satu raungan. Serigalaku, serigalaku, seru pemuda itu sambil merangkak dari lantai. Ada luka berdarah di perut bagian bawahnya, namun dia tidak menghiraukannya. Sebaliknya, dia bingung ketika dia menatap sisa-sisa serigala dengan ekspresi sedih. Kembalikan serigalaku, teriak pemuda itu. Kebingungannya tiba-tiba berubah menjadi kemarahan, dan dia langsung memutar untuk berteriak pada tingkat raja. Tingkat raja sangat tidak senang. Status seperti apa yang dia miliki? Namun, seorang kultivator lotus kelima berani meneriakinya? Benar-benar menggelikan. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah pemuda itu. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan memberinya pelajaran pahit. Ling Han terkekeh sambil dengan santai melambaikan tangan. Peng! Tingkat raja langsung dikirim terbang. Dia masih muda, dan kamu memang menghancurkan rampasan perangnya. Apakah mencacimu salah? Penyihir Maiden Row semakin akrab dengan Ling Han, dan dia segera melangkah maju untuk berkata, "Adik laki-laki, beritahu kakak perempuan ini, mengapa kamu terlibat dalam perburuan yang berisiko seperti itu?" Dia berlatih teknik pesona, jadi dia bisa menaklukkan orang lain tanpa mengangkat satu jari pun. Meskipun kultivasinya telah ditekan ke pesangon kelima, bagaimanapun juga, dia masih maju untuk menjadi tingkat raja. Ini memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat melawan mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama. Terlebih lagi, pemuda itu hanya berada di tingkat kejadian, jadi dia lebih tidak bisa menahan teknik pesonanya. Pemuda itu merasa seolah-olah wanita di hadapannya secantik orang suci. Dia tanpa sadar ingin menuruti kata-katanya, dan dia menjawab, "Hari ini adalah upacara kedewasaanku, jadi aku harus berburu mangsa yang lebih kuat dariku. Dengan begitu, saya bisa membuktikan nilai saya untuk bergabung dengan tim berburu. Siapa namamu, dan dari mana asalmu?" Penyihir Maiden Row bertanya. "Nama saya Yongkin," jawab pemuda itu, dalam keadaan mabuk. Dia kemudian berkata, "Saya dari suku Mahan, kakak perempuan, kamu sangat cantik." Senyum bangga tanpa sadar menyebar di wajah Bewitching Maiden Row. Pernyataan terakhir pemuda itu jelas bukan karena teknik pesonanya, sebaliknya, dia benar-benar menganggapnya cantik dari lubuk hatinya. Pujian ini membuatnya sangat bahagia. "Kakak, aku akan memberimu 10 item mangsa untuk dinikahi. Maukah kamu menikah denganku?" tanya Yongkin. Dia secara mengejutkan mulai melamar. Semua orang tanpa sadar tertawa. Pemuda ini benar-benar menarik. Bewitching Maiden Row memasang ekspresi bangga saat dia berkata, "Aku sudah menikah." Kekecewaan langsung membasuh wajah Yongkin. Hidupnya seperti kehilangan semua arti. "Anak muda, bisakah kamu menunjukkan pelindung pergelangan tanganmu?" Ling Han bertanya. Dia menatap penjaga pergelangan tangan di lengan pemuda itu. Ekspresi waspada langsung menyebar di wajah Yongkin. "Apa yang sedang Anda coba lakukan? Itu benar. Siapa kalian?" Dia benar-benar mengungkapkan identitasnya dalam keadaan linglung. Betapa anehnya. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Kami bukan orang jahat. Anda dapat sepenuhnya mempercayai kami." Yongkin tentu saja tidak akan mempercayainya. Ekspresinya tetap skeptis. "Adik laki-laki, kamu harus mempercayai kami," kata Bewitching Maiden Row. Ada kilatan di matanya. Yongkin tanpa sadar mengangguk. "Pelindung pergelangan tangan ini tidak bisa dilepas. Kecuali aku mati." Ling Han tercengang.
dia meraih tangan pemuda itu, dan dengan hati-hati mengamati penjaga pergelangan tangan. Saat itu, pemuda itu mampu membunuh serigala berkat taktiknya yang sengaja melarikan diri untuk mendorong serangan dari serigala. Pada saat terakhir, dia meluncurkan serangan tiba-tiba untuk menang. Namun, alasan lain untuk kesuksesannya adalah pelindung pergelangan tangan ini, yang tiba-tiba bersinar dengan cemerlang, menyalakan saat dia menyerang. Itu memberinya lebih banyak kekuatan. Namun, tidak seperti harta karun yang Ling Han kenal, pelindung pergelangan tangan ini tidak dihiasi dengan simbol alat apapun. Meskipun ada pola, ini hanyalah dekorasi. Ini membuatnya merasa sangat penasaran. Yang lain tidak seobservatif dia. Bagaimanapun, Ling Han telah bertindak sebagai penguasa langit dan bumi untuk jangka waktu tertentu. Karena itu, dia sekarang sangat sensitif terhadap perubahan kekuasaan dan peraturan. Bagaimanapun, bahkan jika yang lain memperhatikan detail ini, mereka tidak akan memperhatikannya. Itu hanyalah alat di teratai kelima, jadi bagaimana itu bisa menarik perhatian mereka? Ling Han dengan hati-hati mengamati penjaga pergelangan tangan. Selain sangat indah, tidak ada hal lain yang istimewa darinya. Dia menjadi semakin penasaran. Dia menggunakan indera divine untuk mengamati bagian dalamnya. Namun ini segera menyebabkan kecelakaan yang tak terduga. Dengan retakan, penjaga pergelangan tangan tiba-tiba hancur, terlepas sebelum jatuh dari pergelangan tangan pemuda itu. "Ah!" seru Yongkin heran. Ekspresinya menjadi sedih, dan dia berteriak, "Penjaga pergelangan tanganku, pelindung pergelangan tanganku!" Teriakannya dipenuhi dengan kesedihan. Dengan pelindung pergelangan tangan jatuh ke tanah, mudah untuk melihat lubang seukuran jarum di pergelangan tangan pemuda itu. Namun, kultivator Genesis Tier memiliki kemampuan pemulihan yang layak. Jadi tidak lama sebelum luka ini menghilang. Luka ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh penjaga pergelangan tangan. Pemuda itu telah menyatakan bahwa pelindung pergelangan tangannya tidak bisa dilepas kecuali dia dibunuh. Mungkin luka seukuran jarum ini adalah apa yang digunakan penjaga pergelangan tangan untuk mengamati kekuatan hidupnya. Ling Han membiarkan Bewitching Maiden Row menghibur para pemuda. Sementara itu, dia mengambil pelindung pergelangan tangan yang rusak dan mulai memeriksanya dengan cermat. Dia segera tercengang oleh sifat rumit dari internalnya. Itu dipenuhi dengan benang tipis, meskipun benang ini sudah kacau sekarang. Seolah-olah alat berharga itu telah menghancurkan dirinya sendiri, melarang orang lain untuk mengamati konstruksinya. Ling Han merenung sejenak. Kekuatannya jauh di atas batas atas pelindung pergelangan tangan ini, jadi ketika indera divine-nya memasukinya, penjaga pergelangan tangan secara alami tidak dapat melawan. Ini kemungkinan besar mengaktifkan mekanisme penghancuran diri. Aneh, terlalu aneh. Jika alat berharga ini memiliki roh alat, apakah hal terpenting untuk tidak melindungi hidupnya sendiri? Mengapa ia memilih untuk menghancurkan diri sendiri? Sementara itu, pemuda itu berhenti bugar berkat kata-kata menghibur dari Bewitching Maiden Row. Namun, dia masih memasang ekspresi pucat. Menurutnya, harta berharga seperti penjaga pergelangan tangan ini sangat berharga di sukunya. Mereka adalah simbol status. Jika mereka dihancurkan, pemiliknya juga akan diremehkan dan diremehkan oleh suku lainnya. Ling Han sangat tertarik, dan dia berkata, "Ayo pergi dan lihat sukunya." Celestial Maiden Yunhe dan yang lainnya tidak memiliki saran yang lebih baik. Jadi mereka mengangguk setuju setelah bertukar pandang beberapa kali. Mereka berangkat bersama para pemuda. Namun, mereka hanya tiba di kamp yang dijelaskan oleh pemuda itu setelah bepergian selama 3 hari. Itu adalah kumpulan tenda yang ditempatkan dalam bentuk melingkar. Beberapa hari yang lalu, pemuda itu pergi sendiri untuk berburu binatang buas yang lebih kuat darinya. Ini untuk menyelesaikan upacara kedewasaannya. "Yongkin," seseorang berteriak. Ada seorang wanita berdiri di pintu masuk kamp, dan dia mulai melambai pada pemuda itu dari jauh. "Mama," seru pemuda itu. Dia juga melambaikan tangannya saat dia berlari ke arah wanita itu. "Nak, kamu tidak terluka, kan?" Wanita itu bertanya sambil memeluk pemuda itu. Dia menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi peduli. "Bu, aku baik-baik saja," kata Yongkin. Jelas bahwa dia sedikit malu di depan orang lain. "Di mana pelindung pergelangan tanganmu?" Wanita itu segera berseru setelah menyadari hilangnya itu.
Itu cerita yang panjang, kata Ling Han sambil berjalan. Siapakah kalian? Wanita itu bertanya dengan ekspresi waspada. Dia secara mengejutkan berada di teratai ke-6, meskipun dia baru mencapai daun pertama. Dia tidak memiliki pelindung pergelangan tangan, tetapi dia malah mengenakan pelindung bahu. Pada saat ini, itu sudah bersinar dengan cahaya redup. Ini kemungkinan besar adalah alat berharga yang mirip dengan pelindung pergelangan tangan pemuda itu. Ling Han tersenyum tipis dan menjawab, orang luar yang tidak sengaja tiba di sini. Wanita ini adalah iblis murni. Dengan pemikiran ini, ayah pemuda itu kemungkinan besar adalah anggota dari Angel Rache. Bagaimanapun, dia adalah anak berdarah campuran. Saat mereka berbicara, lebih banyak anggota suku telah berkeliaran. Mereka semua menatap Ling Han dan yang lainnya, dan mereka masing-masing memegang trisula besi. Selain itu, mereka semua mengenakan helm, pelindung dada, pelindung lutut, pelindung pergelangan tangan, dan jenis alat berharga serupa. Mereka semua memasang ekspresi hati-hati. Chapter 2993. Benar-benar aneh. Ling Han mengangkat tangannya dan berkata, kami tidak memiliki niat jahat. Kami hanya tiba di sini secara tidak sengaja. Seorang penatua berjalan keluar dari antara orang-orang. Ada tongkat di tangannya, dan dia sudah benar-benar botak. Alis putihnya menggantung di samping, dan jelas bahwa dia sudah hidup selama bertahun-tahun. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan dia bertanya, dari mana asalmu? Untuk alasan apa kamu datang? Ling Han memberikan ringkasan singkat tentang pengalaman mereka tanpa menyembunyikan apapun secara eksplisit. Jika dia ingin memenangkan kepercayaan mereka, yang terbaik adalah tidak berbohong. Bagaimanapun, dia tidak perlu berbohong. Setelah mendengar ceritanya, semua anggota suku memasang ekspresi heran. Sebenarnya ada dunia yang lebih besar di luar langit dan bumi ini. Orang-orang suku ini tidak memiliki niat jahat. Karena Ling Han telah memperlakukan mereka dengan jujur, mereka secara alami membalasnya dengan kejujuran. Mereka memberitahunya rahasia negeri ini. Padahal, kisah mereka sangat sederhana. Mereka telah tinggal di sini dari generasi ke generasi, dan ambisi terbesar mereka hanyalah untuk tetap hidup. Ini karena tanah ini memiliki sumber daya yang sangat langka. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka perlu berburu binatang buas yang kuat. Atau, mereka bisa bersaing untuk herbivora dengan binatang buas karnivora ini. Ling Han dan yang lainnya cukup terkejut. Setelah mencapai teratai kedua, yang setara dengan tier alas spiritual dari alam surgawi, para kultivator dapat bertahan hidup hanya dengan menghirup ki spiritual. Setelah mencapai tingkat sungai gunung, seseorang tidak akan mati bahkan jika ki spiritual mereka lelah. Mereka hanya akan menjadi sangat lemah. Namun, orang-orang di sini semuanya berada di teratai kelima atau teratai keenam, namun mereka masih khawatir tentang kelangsungan hidup. Apakah ini tidak aneh? Tunggu sebentar. Setelah mendengar penjelasan suku, Ling Han dan yang lainnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan mereka secara mengejutkan sedikit melemah. Mungkin kita sudah makan terlalu sedikit. Mereka hanya makan 1 kali dalam 10 hari terakhir ini, jadi mungkin ini mempengaruhi kekuatan mereka. Ini tak terbayangkan. Ki spiritual di sini hampir habis. Hampir tidak mungkin untuk berkultivasi. Seru mereka. Mereka seharusnya menemukan ini setelah tiba di tempat ini. Namun, mereka baru menyadarinya sekarang, dan seolah-olah ada kekuatan misterius yang mempengaruhi kemampuan kognitif mereka. F***CK. Di mana sih ini? Semua orang sedikit takut. Jika mereka tidak makan, mereka benar-benar akan mengambil risiko kematian. Jika mereka mengatakan ini kepada orang lain, mereka akan ditertawakan seperti badut. Sekarang, bagaimanapun, ini adalah ancaman yang sangat nyata. Karena ki spiritual kurang, bagaimana para binatang suci itu berkultivasi? Ling Han bertanya. Mereka telah mencapai tingkat kultivasi mereka dengan makan. Meskipun tempat ini memiliki sedikit ki spiritual, bagaimanapun juga, tempat itu masih ada.
Hanya saja seseorang tidak dapat mengekstrak ki spiritual ini melalui metode normal. Hanya tanaman yang tumbuh di tanah yang bisa menyerap ki spiritual ini. Setelah menelan tanaman ini, hewan herbivora kemudian secara alami akan memiliki cadangan ki spiritual. Setelah diburu dan dimakan, hewan herbivora ini kemudian akan memberikan ki spiritual kepada para kultivator. Semua orang bisa memahami ini. Namun, mengapa mereka mati kelaparan jika mereka tidak makan? Mereka dengan cepat mempelajari informasi penting lainnya. Semua orang di suku itu memiliki umur yang terbatas. Saat ini, rekor orang tertua adalah 800 tahun. Mereka meninggal karena sebab alami, dan bukan di tangan binatang buas. Hanya 800 tahun, seseorang harus menyadari bahwa mereka yang berada di tingkat surga sudah dapat hidup selama 800 tahun. Setelah mencapai tingkat duniawi yang memutuskan, seseorang tidak perlu lagi khawatir tentang umur mereka. Mereka hanya perlu mengatasi kesengsaraan immortal mereka. Di sini, bagaimanapun, penyakit dan kematian adalah segalanya hal-hal penting yang perlu dikhawatirkan orang. Seolah-olah kesengsaraan immortal terjadi setahun sekali di sini. Jadi, bahkan orang terkuat pun hanya bisa bertahan selama 800 tahun sebelum terbunuh. Ling Han berspekulasi dalam benaknya. Ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, sudah ada kasus orang mati kelaparan. Karena itu, bukan tidak mungkin kesengsaraan immortal lebih sering menimpa langit dan bumi ini. Ling Han meminta informasi lebih lanjut dari suku. Namun, meskipun suku ini selalu berpindah-pindah, mereka hanya melakukannya di daerah kecil dalam radius 500 km. Mereka tidak bisa bermigrasi lebih jauh. Ini karena ada suku lain di samping mereka. Jika mereka memberanikan diri lebih jauh, mereka berpotensi memicu pertempuran. Ling Han sangat tertarik dengan alat berharga mereka, jadi dia mulai bertanya tentang asal-usul mereka. Semua baju besi kami berasal dari Gunung Suci, jawab sesepuh. Menurutnya, seseorang hanya perlu menempa baju besi mereka dan membawanya ke Gunung Suci. Setelah meninggalkannya di sana selama 3 tahun, mereka dapat mengambilnya kembali untuk digunakan. Armor ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan ofensif atau defensif mereka. Namun, itu akan memakan darah mereka ketika mereka menggunakannya, dan dengan demikian setiap orang hanya bisa memiliki satu bagian dari baju besi tersebut. Jika mereka mencoba menggunakan lebih banyak, mereka secara alami akan mati begitu esensi darah mereka lelah. Potongan baju besi ini adalah aset paling berharga dari suku ini. Ini adalah kunci mereka untuk bertahan hidup. Kedua untuk ini adalah makanan. Bahkan, keduanya hampir sama pentingnya. Karena itu, suku tidak memberi Ling Han dan yang lainnya dengan baju besi, juga tidak menyambut mereka dengan makanan. Ling Han dan yang lainnya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi mereka menemukan bahwa mereka sangat lapar saat ini. Seolah-olah mereka telah benar-benar berubah menjadi manusia biasa. Kami kemungkinan besar memasuki wilayah beberapa elit yang kuat. Tempat ini dijalankan sesuai dengan peraturan mereka, jadi kita juga tunduk pada siklus hidup dan mati. Kami juga bisa merasakan lapar dan kelaparan. Semua orang mencapai kesimpulan yang sama. Namun, efeknya sangat besar, dan bahkan mengesampingkan peraturan langit dan bumi biasa. Seberapa kuatkah orang ini? Yang mulia surgawi? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Celestial Maiden Yunhe segera menggelengkan kepalanya, berkata, hanya peraturan dalam wilayah kecil yang terpengaruh, jadi bahkan raja leluhur pun mampu melakukan ini. Hanya saja semakin kuat raja leluhur, semakin besar wilayah yang dapat mereka pengaruhi. Raja surgawi berdiri sejajar dengan peraturan, jadi mungkin bagi mereka untuk mengesampingkan peraturan langit dan bumi dalam wilayah kecil. Namun, bahkan jika ini hanya raja leluhur teratai ke-10, bagaimana mungkin Ling Han dan yang lainnya berharap untuk menyaingi mereka dengan kekuatan mereka yang sangat kecil? Saya kemungkinan besar di bawah raja leluhur untuk terlibat dalam perilaku seperti itu, kata Ling Han. Raja leluhur tidak bisa begitu bosan dan konyol. Mungkin raja leluhur ini sudah meninggal. Atau mungkin mereka terluka parah dan terjebak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ling Han tidak terlalu khawatir. Jika itu benar-benar menjadi yang terburuk,
dia bisa melepaskan kekuatan menara hitam untuk melepaskan diri dari tempat ini dengan paksa. Namun, jika dia melakukan ini, menara hitam mungkin benar-benar menjadi menara yang lumpuh. Itu akan kehilangan semua kekuatannya. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, dia pasti tidak akan menggunakan menara hitam lagi. Ling Han tersenyum tipis saat dia mengambil beberapa makanan dari menara hitam. Orang-orang suku langsung mulai ngiler saat melihat ini. Tidak hanya mereka, tetapi mata Celestial Maiden Yunhei dan yang lainnya juga berkilauan dengan keserakahan. Setelah mencapai tingkat kultivasi mereka, mereka hanya akan menyimpan bintang, batu dan obat-obatan celestial di alat dewa spasial mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki makanan untuk baju besi? Setuju atau tidak setuju? Dia bertanya sambil tersenyum. Jangan berbohong padaku. Pasti ada potongan baju besi baru yang tergeletak di sekitar. Orang-orang suku itu mengeluarkan air liur saat mereka menatap makanan itu. Tamu yang terhormat, Anda harus menyadari bahwa logam dan biji yang digunakan untuk menempa potongan baju besi ini sangat sulit untuk ditambang, kata seorang tetua suku. Dia jelas mencoba menawar. Ling Han tidak takut mereka meminta harga yang lebih tinggi selama mereka mau berdagang. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, saya bisa menambahkan lebih banyak makanan. Namun, yang lebih penting adalah berapa banyak item yang harus Anda tukarkan. Penatua itu tersenyum, dan bahkan kerutan di wajahnya sedikit memudar. Setelah tawar-menawar sebentar, Ling Han menggunakan sejumlah besar makanan untuk ditukar dengan satu set baju besi. Dia bisa melindungi dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, dia diberitahu oleh anggota suku itu bahwa bahkan jika seseorang sangat kuat, mereka paling banyak hanya bisa memakai 2 potong baju besi sekaligus. Jika tidak, mereka akan mencari kematian. Ling Han mengangguk mengerti. Dia kemudian menukarnya dengan satu penjaga pergelangan tangan lagi, dan melemparkannya ke Yongkin, ini untuk mengkompensasi kerugiannya. Setelah itu, dia mulai segera menyelidiki potongan-potongan baju besi ini. Chapter 2294, Set lengkap. Namun, sebelum memulai penyelidikannya, Ling Han diseret oleh permaisuri dan yang lainnya untuk makan terlebih dahulu. Semua orang kelaparan, dan ada juga peraturan aneh di sini. Sementara mereka masih mempertahankan kekuatan mereka, mereka juga menghadapi tantangan manusia biasa. Mereka akan merasa haus, dan mereka akan merasa lapar. Mereka bahkan akan dibatasi oleh umur yang terbatas. Jadi, mereka semua sangat ingin meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, mereka mungkin benar-benar mati karena usia tua. Selain itu, setelah pelajaran saat itu, mereka pasti akan menyimpan beberapa makanan di alat dewa tata ruang mereka di masa depan. Lagi pula, mereka tidak pernah tahu kapan itu akan berguna. Ling Han dengan murah hati membagikan makanannya kepada semua orang. Namun, dia secara alami membatasi berapa banyak makanan yang dia bagikan. Itu cukup bagi semua orang untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Jika mereka menginginkan lebih, tidak ada masalah. Mereka bisa menukar lebih banyak menggunakan obat-obatan surgawi. Ini menyebabkan semua orang marah. Ling Han terang-terangan menipu mereka di saat yang sangat membutuhkan. Namun, Ling Han tidak mencuri atau merampok, meskipun dia jelas lebih kuat dari mereka. Jadi, apa yang bisa mereka katakan? Beberapa orang tidak bisa menahan rasa lapar, jadi mereka pergi berburu. Ling Han terkekeh melihat ini. Dia kemudian memasuki menara hitam setelah memuaskan selera Hun Yu dan yang lainnya. Sebelum masuk, dia terlebih dahulu membuat beberapa gerakan dengan lengannya, memotong bagian dari ruang di depannya. Dia kemudian menempatkan 2 gulungan yang tidak bisa dibuka di dalam ruang ini. Gulungan-gulungan ini tidak dapat dibawa ke dalam menara hitam, juga tidak dapat ditempatkan di cincin penyimpanan spasialnya. Mereka hanya bisa tinggal di surga dan bumi, seolah-olah mereka adalah milik surga. Hal-hal yang tidak bisa meninggalkan pandangan langit dan bumi bahkan untuk sepersekian detik. Kekosongan secara alami milik surga juga, hanya saja sangat sedikit orang yang masuk. Ling Han menggunakan peraturan ruang untuk menciptakan ruang yang stabil di hadapannya.
ruang ini bisa bertahan lama tanpa runtuh. Gulungan ini benar-benar makhluk yang mulia. Setiap kali dia memasuki menara hitam, dia harus membuat ruang untuk mereka terlebih dahulu. Dia menghela nafas saat memasuki menara hitam, tubuhnya langsung menjadi lebih ringan, dan seolah-olah sesuatu yang membebaninya tiba-tiba menghilang pada saat ini. Menara kecil, bangun, kata Ling Han, ini adalah alam asing, jadi tanpa kekuatan langit dan bumi dari alam surgawi, menara kecil akan tetap dalam kondisi tidur nyenyak. Itu tidak akan bangun karena alasan sepele. Kau membuang-buang energiku lagi, kata menara kecil. Ling Han terkekeh dan berkata, amati sekelilingmu, kekuatan apa ini? Menara kecil berhenti sejenak sebelum menjawab, kekuatan ini ada di sekitar Raja Surgawi Surga ke-8, namun, rasanya benar-benar tidak bernyawa. Kemungkinan besar Raja Surgawi Surga ke-9 meninggal. Setelah itu tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi ini. Dengan demikian menggantikan yang asli. Peraturan negeri ini, itu juga karena kekuatan mereka jatuh ke surga ke-8. Raja Surgawi yang mati secara alami akan menjadi lebih lemah daripada ketika mereka masih hidup. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa kekuatan mereka jatuh dari surga ke-9 ke surga ke-8. Ling Han mengangguk mengerti, selama ini bukan kekuatan dari yang mulia surgawi. Dia bisa menggunakan kekuatan menara hitam untuk membebaskan diri, paling tidak, dia memiliki jalan mundur. Ini membuatnya percaya diri. Ketika orang itu telah menjual peta Celestial Maiden Yunhe, mereka telah berbohong dan mengatakan bahwa ini adalah makam raja leluhur. Anehnya, bagaimanapun, kebohongannya telah berubah menjadi kenyataan. Ini benar-benar makam raja leluhur. Selain itu adalah tempat peristirahatan raja leluhur teratai ke-18. Apakah baju besi aneh ini juga diciptakan oleh kekuatan Raja Surgawi ini? Ling Han mengambil penjaga pergelangan tangan. Selama baju besi ini ditempatkan di apa yang disebut Gunung Suci, itu akan secara otomatis berubah menjadi alat yang berharga. Dia hanya bisa menghubungkan ini dengan pengaruh Raja Surgawi. Dia mengenakan pelindung pergelangan tangan, dan dia segera merasakan tusukan tajam di kulitnya. Namun, fisiknya terlalu kuat, sehingga pelindung pergelangan tangan gagal menembus kulitnya. Dengan satu pemikiran, dia mengurangi kekuatan fisiknya. Dia langsung merasakan sedikit rasa sakit, dan sebuah jarum tipis menusuk kulitnya, menusuk pembuluh darahnya. Ling Han tercengang. Dia bisa merasakan pelindung pergelangan tangan menyatu dengannya, dan seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Menarik, dengan pemikiran darinya, pola pelindung pergelangan tangan segera menyala, menyebabkan aliran kekuatan melonjak ke tubuhnya. Ini meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan sedikit jumlah. Namun, setetes darahnya juga dikonsumsi. Inikah harga yang dibicarakan oleh orang-orang suku itu? Ling Han sedikit terkejut. Meskipun setetes darahnya telah dikonsumsi, ini benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah darah yang dia miliki. Selain itu, esensi hidupnya sangat dalam. Jadi selama esensi darahnya tidak dikonsumsi, dia bisa tanpa henti menciptakan darah biasa. Tentu saja, darah ini hanya biasa dibandingkan dengan esensi darahnya. Fisiknya telah ditempa menggunakan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, jadi darahnya yang biasa sebanding dengan esensi darah orang lain. Jika ini masalahnya, aku bisa memakai lebih dari 2 potong baju besi sekaligus, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia memasuki penjaga pergelangan tangan dengan akal divine-nya lagi. Namun, meskipun pelindung pergelangan tangan ini miliknya, itu masih tahan terhadap pengamatannya. Itu langsung hancur berkeping-keping. Sepotong armor ini tidak sekuat aku, jadi itu segera hancur setelah diamati oleh indera suciku. Namun, jika itu lebih kuat dariku, kemungkinan besar itu bisa membuat indera divine-ku tidak masuk. Kalau tidak, baju besi semacam ini tidak akan ada artinya sama sekali. Musuh akan bisa hancur itu dengan satu sapuan akal divine mereka. Untungnya, saya menukar beberapa pelindung pergelangan tangan lagi. Ling Han mengenakan pelindung pergelangan tangan lain, bukan 1, tapi 2. Kedua penjaga pergelangan tangan menyala serempak. Ini menempatkan lebih banyak tekanan pada tubuh Ling Han. Meskipun itu masih dalam jumlah yang tidak signifikan. Bagaimana dengan 3? Bagaimana dengan 4? Satu demi satu, Ling Han terus memakai lebih banyak baju besi. Akhirnya, dia memakai baju besi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun,
Karena anggota suku tidak pernah mempertimbangkan untuk membuat baju zirah lengkap, potongan baju besi ini sangat tidak cocok, dengan celah yang jelas antara bagian yang berbeda dari baju besi, baju zirah. Namun, Ling Han sedikit terkejut saat dia melemparkan pukulan. Peng! Semburan energi melonjak ke depan, berubah menjadi badai energi yang menakutkan. Kecakapan pertempuran asli saya ada di sekitar jiwa bumi. Sekarang, bagaimanapun, itu telah mencapai jiwa surga. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih kuat. Dengan kata lain, baju zirah lengkap dapat meningkatkan kecakapan pertempuran saya dengan tingkat kecil. Ini setara dengan tingkat raja menjadi tingkat kaisar menjadi tingkat raja, atau tingkat raja menjadi bintang raja. Ini benar-benar mencengangkan, ini hanya baju zirah yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Selama seseorang memalsukan bilet dan meletakkannya di Gunung Suci, itu akan berubah menjadi baju besi seperti itu setelah hanya 3 tahun. Jika baju besi ini dapat digunakan di medan perang dua alam, bukankah alam asing akan mendapatkan keuntungan yang signifikan? Ling Han merenungkan masalah ini. Teknik rahasia ini tampaknya terbatas pada langit dan bumi ini, tanpa ada orang lain yang menyadari keberadaannya. Bagaimanapun, vitalitasnya terlalu kaya. Dia merasa benar-benar baik-baik saja bahkan setelah mengenakan baju zirah lengkap. Ling Han keluar dari menara hitam, dan penampilan lapis bajanya langsung mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dewa Divine. Setelah menyaksikan penampilan Ling Han, semua anggota suku berlutut. Mereka bersujud kepada Ling Han, dan ekspresi mereka sangat hormat. Mereka benar-benar memperlakukannya seperti Dewa Divine. Sementara itu, Hu Niu dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka merasa penampilan Ling Han sedikit bodoh. Ling Han tidak membayangkan bahwa penampilannya akan menimbulkan reaksi yang begitu kuat. Memikirkannya dengan hati-hati, bagaimanapun, orang-orang di suku itu hanya bisa memakai paling banyak 2 potong baju besi, jadi memang mengejutkan bahwa dia bisa mengenakan baju besi lengkap. Dia tertawa sebelum memanggil Hu Niu dan yang lainnya. Dia berencana untuk mengunjungi Gunung Suci sesegera mungkin, karena mayat raja leluhur teratai ke-18 kemungkinan besar terbaring di sana. Jika dia bisa menghadapinya di sana, dia tidak perlu menggunakan menara hitam untuk melarikan diri. Selain itu, dia sangat tertarik pada bagaimana potongan-potongan baju besi ini dibuat. Jika dia bisa mempelajari metodenya, dia bisa secara signifikan meningkatkan posisi alam surgawi melawan alam asing. Chapter 2295, Gunung Suci. Celestial Maiden Yunhe dan yang lainnya merenung sejenak sebelum buru-buru berlari mengikuti Ling Han. Ling Han terlalu kuat, dan pikirannya juga sangat gesit. Mereka tidak bisa salah jika mereka mengikutinya. Ling Han juga tidak menghentikan mereka. Meskipun dia membenci orang-orang dari alam asing, mereka yang menginvasi alam surgawi semuanya milik ras iblis. Tidak satu pun dari mereka milik Angel Rache. Jadi, sangat sulit baginya untuk membenci mereka. Bagaimanapun, ras malaikat sedang bertarung melawan alam kegelapan terbalik di sisi lain alam asing, jadi Ling Han secara alami berharap mereka sekuat mungkin. Jika tidak, jika alam terbalik kegelapan menaklukkan alam asing, urutan berikutnya yang akan jatuh adalah alam surgawi. Karena itu, dia memutuskan untuk membantu Celestial Maiden Yunhe dan yang lainnya. Dia akan membawa mereka keluar dari tempat ini. Cakar penyerang dari alam asing perlu dipotong. Namun, baju besi yang membela mereka perlu diperkuat. Mereka perlu menahan invasi Dark Inverse Realm. Mereka berkelana ke kejauhan, menemukan beberapa suku lain dalam prosesnya. Namun, mereka melewati wilayah ini dengan damai, tidak memicu konflik. Setelah sekitar selusin hari, sebuah gunung besar muncul dalam pandangan mereka. Warnanya kuning keemasan, dan sangat mirip dengan gunung yang terbuat dari emas. Ini adalah Gunung Suci, kata mereka semua. Menurut informasi yang diberikan oleh suku, ini adalah Gunung Suci. Dari luar,
Itu tampak seperti gunung yang ditempa dari emas. Namun, ketika mereka naik, itu akan tampak tidak berbeda dari gunung biasa. Untuk beberapa alasan yang aneh, bagaimanapun, itu akan selalu terlihat seperti gunung emas dari jauh. Mulai saat ini, perjalanan mereka akan mulai menjadi berbahaya. Menurut suku, binatang buas yang kuat berkeliaran di sekitar kaki gunung, memburu mereka yang datang untuk naik gunung. Faktanya, binatang paling kuat dapat menyaingi mereka yang ada di teratai ke-9. Jika kita menemukan satu, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kita harus sangat berhati-hati. Mereka diam-diam mengobrol di antara mereka sendiri. Tempat ini terlalu berbahaya, dan binatang buas lebih dari itu tidak akan peduli tentang latar belakang mereka. Terlepas dari apakah mereka penerus klan besar atau murid Akademi 100 Pertempuran, mereka akan dimakan jika mereka tertangkap. Di sini, tetap hidup adalah prioritas utama mereka. Ling Han sedikit lebih percaya diri. Meskipun kultivasinya telah ditekan, pedang iblis divine-nya telah naik ke tingkat logam divine. Meskipun masih belum mencapai level Celestial Tool, sifat dominan dari Sword Ki-nya sudah bisa mengancam mereka yang berada di Celestial Tool. Menaikkan tingkat asal. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa Ling Han memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan. Jika tidak, jika Elite Ascending Origin Tier membunuhnya dengan satu pikiran, semuanya akan sia-sia. Di tempat ini, logam adalah komoditas langka. Namun, mereka tetap ada. Dengan demikian, suku akan memasuki Gunung Suci setiap tahun, mengubah potongan baju besi biasa menjadi alat berharga. Namun, kemungkinan terbunuh juga sangat tinggi. Karena itu, tidak aneh melihat potongan baju besi berserakan di tanah. Ini adalah pemandangan yang umum. Tentu saja, bilet ini juga akan diambil oleh orang lain. Mereka tidak akan tinggal di tanah selamanya. Ling Han dan yang lainnya melihat beberapa bilet baju besi saat mereka berjalan menuju Gunung Suci. Ini adalah pengingat fisik dari kenyataan kejam tempat ini. Orang-orang sekarat sepanjang waktu, meretih, suara aneh terdengar di udara, dan mereka menoleh untuk melihat seekor serangga raksasa muncul. Tubuhnya gelap gulita dan ditutupi lapisan armor padat yang memantulkan cahaya metalik. Sebuah teratai mekar di punggungnya, menunjukkan 7 kelopak dan 4 daun. Ia mengepakkan sayapnya yang seperti jangkrik, dan inilah yang menyebabkan suara aneh itu. Celestial Maiden Yunhe dan yang lainnya semua memasang ekspresi cemas. Serangga ini sangat kuat, jauh melebihi batas kecakapan pertempuran mereka. Mereka semua mengambil baju besi mereka yang berharga. Namun mereka masih merasa kurang percaya diri. Abyssal, jurang di antara mereka terlalu besar. Ling Han melangkah maju. Baju zirahnya secara signifikan meningkatkan kecakapan pertempurannya, memungkinkan dia untuk menyaingi orang-orang di daun keempat dari teratai ke-7. Saudara Ba, jangan gegabah. Celestial Maiden Yunhe buru-buru berteriak memperingatkan. Dia tidak khawatir tentang Ling Han sendiri, tetapi lebih khawatir bahwa mereka akan kehilangan kunci mereka untuk meninggalkan tempat ini. Yang lain semua mengangguk setuju. Melawan serangga kuat seperti ini, melarikan diri secara alami adalah tindakan terbaik. Menurut suku, Gunung Suci adalah daerah terlarang untuk ras serangga dan binatang suci. Tidak ada satupun dari mereka yang berani masuk. Dengan demikian, mereka akan aman selama mereka melarikan diri ke gunung. Jangan khawatir. Niu adalah yang terkuat, dia pasti bisa mengalahkan serangga jelek ini. Hu Niu dipenuhi dengan keyakinan. Untungnya, dia akhirnya menjadi sedikit lebih pintar, dan dia tidak langsung memanggil nama Ling Han. Tidak ada yang percaya padanya. Mereka yang berada di daun kelima teratai ke-6 memiliki kekuatan pertempuran di sekitar daun pertama teratai ke-7. Abyssal, jurang antara ini dan daun keempat terlalu besar, akan menjadi keajaiban jika Ling Han bisa menang. Meretih, serangga raksasa itu mengepakkan sayapnya saat menukik ke arah Ling Han. Hanya turbulensi yang disebabkan oleh sayapnya yang mengepak sudah menakutkan. Dengan udara di sekitarnya berubah menjadi bilah angin yang menebas Ling Han. Ling Han meraung sambil mengepalkan tinju. Dengan serangannya langsung berubah menjadi palu raksasa. Dentang, dentang, dentang. Bilah angin dilenyapkan. Palu kemudian berlari ke arah serangga dengan kecepatan yang luar biasa. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Mereka tahu bahwa Ling Han kuat karena dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan tingkat raja pada tingkat kultivasi yang sama dalam satu serangan.
Ini menempatkan kecakapan pertempurannya yang sebenarnya di daun kedua atau bahkan daun ketiga dari teratai ketujuh. Namun, kekuatan aneh seseorang perlu ada batasnya, kan? Bagaimanapun, tingkat kultivasinya jelas untuk dilihat semua orang. Dia masih belum mencapai teratai ketujuh. Namun, serangan Ling Han langsung memberi mereka kegembiraan yang tak terbatas. Dia bisa dengan mudah menyaingi serangan orang-orang di daun keempat teratai ketujuh. Mereka menatap baju zirah Ling Han, yang sepenuhnya bersinar saat ini. Meskipun itu tidak dapat dianggap sebagai set asli, itu masih membuat Ling Han tampak sangat mendominasi dan perkasa saat ini. Mungkin ini. Ekspresi Celestial Maiden Yunhe langsung menjadi bersemangat. Aku juga memiliki pemikiran yang sama, kata seorang raja tingkat. Alisnya bergoyang, dan seolah-olah dia akan mulai menari. Armor Dark Inverse Realm, beberapa orang berseru serempak. Wajah Celestial Maiden Yunhe memerah karena kegembiraan, dan dia berada di samping dirinya sendiri dengan gembira. Bilet kasar bisa berubah menjadi baju perang setelah ditempatkan di Gunung Suci. Dilihat dari ini, Gunung Suci ini pasti memiliki hubungan dengan alam kegelapan terbalik. Kami selalu ingin menemukan rahasia di balik Armor Dark Inverse Realm. Jika kita bisa mendapatkan rahasia ini, kekuatan pertempuran kita secara keseluruhan akan meningkat dengan jumlah yang signifikan. Pada saat itu, melawan Dark Inverse Realm tidak akan menjadi masalah, dan menaklukkan Celestial Realm juga akan jauh lebih mudah daripada diantisipasi. Faktanya, kita bahkan mungkin bisa melancarkan serangan balik melawan alam kegelapan terbalik. Setelah menggabungkan dua dimensi bersama-sama, bahkan jika kita tidak menjadi dimensi tingkat menengah, setidaknya kita masih bisa naik ke puncak dimensi tingkat rendah. Meskipun kita telah membunuh beberapa elit dari Dark Inverse Realm di perbatasan, begitu mereka mati, armor mereka juga hancur sendiri. Karena itu, kami tidak pernah dapat menemukan rahasia di balik baju besi mereka. Mungkin ini kesempatan. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Jika mereka benar-benar berhasil mengembalikan baju zirah yang sempurna, mereka akan memberikan kontribusi besar ke alam asing. Mungkin bahkan Yang Mulia Surgawi akan datang untuk memuji mereka. Boom, 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 boom. Sementara itu, Ling Han masih bertarung melawan serangga raksasa itu. Meskipun kecakapan pertempurannya sangat mengesankan, cangkang serangga raksasa itu adalah lapisan pelindung alami. Itu sangat sulit, dan bahkan serangan kekuatan penuh Ling Han hanya bisa meninggalkan beberapa penyok. Namun, penyok ini akan cepat pulih, dan seolah-olah serangga itu tidak terpengaruh sama sekali. Saat pertempuran berlangsung, Ling Han juga menemukan bahwa dia menjadi semakin lapar, seolah-olah kekuatannya telah habis, dan dia diliputi oleh perasaan lelah. Ini adalah penindasan aneh dari langit dan bumi ini. Semua makhluk hidup harus mengkonsumsi makanan. Jika tidak, mereka akan merasa lelah dan lelah. Di sisi lain, serangga raksasa ini jelas telah terbiasa dengan lingkungan aneh ini, sehingga daya tahannya jauh lebih besar daripada Ling Han. Jika ini terus berlanjut, Ling Han akan kalah. Kegembiraan terhapus dari wajah semua orang. Jika situasinya tidak membaik, mereka semua akan mati di sini. Cepat dan naik gunung, kata mereka dengan mendesak. Karena Ling Han masih bisa menyaingi serangga raksasa, mereka perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaki gunung. Jika tidak, mereka akan menghadapi kematian tertentu. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil pedang iblis divine. Chapter 2996. Tergoda. Setelah muncul di langit dan bumi, pedang iblis divine berdenyut dengan secercah dingin, dan terpancar dengan aura pembunuh yang luar biasa. Ling Han meraung saat dia menyerang ke depan dengan pedang di tangan. Serangga raksasa itu tidak menyadari kekuatan pedang iblis divine, jadi ia tidak takut menghadapi serangan Ling Han secara langsung. Cangkangnya memang sulit untuk retak. Tanpa senjata, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama tidak akan bisa melukainya. Ling Han menebas, menyebabkan cahaya pedang yang cemerlang membubung ke udara. Seolah-olah dia membuka langit.
Cahaya pedang itu masuk ke tubuh serangga raksasa itu, menusuknya dari satu ujung dan pergi dari ujung yang lain. Pancarannya menyinari langit. Ling Han berlari melewatinya, dan tubuh serangga besar itu segera dipisahkan menjadi dua. Darah hijau menyembur ke udara saat kekuatan hidupnya padam. Semua orang terdiam karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ling Han jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, namun dia langsung membalikkan keadaan setelah mengambil pedangnya. Faktanya, dia telah mencapai kemenangan dalam satu serangan. Ini benar-benar tak terduga. Selain itu, Ling Han hanya berada di daun kelima teratai keenam, namun dia bisa membunuh lawan di daun keempat teratai ketujuh dalam sekejap mata. Apakah batas tingkat kultivasi masih efektif melawannya? Bahkan aturan besi dunia kultivasi telah menjadi sampah. Ling Han mengayunkan pedangnya beberapa kali lagi, memotong-motong serangga raksasa itu. Dia menemukan bola hijau zamrud seukuran kepalan tangan di jantungnya. Ini adalah inti dari kekuatan serangga raksasa, dan dia bisa mengekstrak kekuatan dari dalamnya. Adapun daging serangga, Ling Han dan yang lainnya secara alami tidak akan mempertimbangkannya. Mereka tidak akan menyentuhnya kecuali mereka mati kelaparan. Kakak Ba, sangat mengesankan. Celestial Maiden Yunhei dibuat terdiam. Kekuatan orang ini sudah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Dan pedang itu telah menghancurkan cangkang keras serangga itu dalam satu tebasan. Itu juga sangat kuat. Pedang ini luar biasa, seru mereka semua dalam hati. Ketika Ling Han menghunus pedang, mereka semua merasakan hawa dingin misterius mengalir di punggung mereka, seolah-olah kulit mereka diiris, jantung mereka berdebar, dan tubuh mereka gemetar. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Kita bisa mendaki gunung sekarang." Dia adalah orang pertama yang berangkat, diikuti oleh permaisuri dan yang lainnya. Mereka sudah terbiasa dengan kekuatan aneh Ling Han. Adapun yang lain, mereka masih merasa bingung saat mereka dengan kosong mengikuti Ling Han. Mereka seperti boneka tanpa pikiran yang diseret oleh seutas tali. Meskipun Celestial Maiden Yunhei mengikuti Ling Han, dia sangat bingung sehingga dia tidak tahu di mana dia meletakkan kakinya saat dia berjalan. Hanya ada Ling Han di matanya. Meskipun iblis ini sangat jelek dan kasar seperti babi, dia benar-benar tidak dapat menyangkal bakatnya dalam kultivasi. Tingkat raja di daun kelima teratai keenam paling banyak hanya bisa menyaingi atau mengalahkan mereka yang ada di daun pertama teratai ketujuh. Jika mereka menemukan seseorang di daun kedua teratai ketujuh, satu-satunya nasib mereka adalah kekalahan. Ini adalah aturan besi. Ini adalah keuntungan dari satu tingkat utama. Namun, Ling Han tidak hanya dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang ada di daun kedua dan daun ketiga teratai ketujuh. Dia bahkan berhasil membunuh seekor serangga di daun keempat teratai ketujuh dengan satu tebasan. Kekuatannya yang luar biasa menyebabkan jantungnya berdebar. Bagaimana tingkatan raja bisa begitu kuat? Faktanya, bahkan bintang raja pun tidak begitu kuat. Lagi pula, bisakah bintang raja di daun ke-9 teratai ke-7 mengalahkan seseorang di daun ke-4 teratai ke-8? Ini belum lagi mencapai kemenangan dalam satu serangan. Dia adalah wanita yang luar biasa. Jadi standarnya secara alami setinggi mungkin, hanya bintang raja yang bisa menggoda hatinya. Namun, jika mereka benar-benar merayunya, dia akan tetap diam dan mempertimbangkan karakter mereka terlebih dahulu. Sekarang, bagaimanapun, tubuhnya tidak bisa menahan perasaan panas karena kegembiraan setiap kali dia memikirkan kekuatan Ling Han. Arus kehangatan misterius mengalir melalui tubuhnya, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk melompat ke pelukannya. Dia ingin mengalami ciuman penuh gairahnya, cumbuannya yang kasar, dan bahkan berat tubuhnya di tubuhnya saat dia dengan paksa. Dia tiba-tiba tersentak bangun. Dia benar-benar menjadi cabul seperti itu iblis yang menjijikkan. Dia sama jeleknya dengan babi. Lihat kulit merah tua itu, tanduk yang mengerikan itu, lengan yang kuat itu. Jika dia memelukku, aku pasti akan dipenuhi dengan rasa aman. Celestial Maiden Yunhei buru-buru memegang kepalanya dengan tangannya. Pikirannya telah mengembara lagi. Dia menghela nafas dalam pikirannya. Sayangnya, dia telah jatuh cinta pada pria biadab dari ras iblis ini. Mereka berangkat ke Gunung Suci. Namun, perjalanan mereka ditakdirkan untuk merepotkan, dan mereka dengan cepat menemukan beruang emas, tingginya hanya 30 cm, dan itu terlihat sangat menggemaskan. Namun, itu sangat ganas.
dan segera mengayunkan cakarnya saat melihatnya. Sebuah proyeksi cakarnya menjadi nyata saat ia menebas ke arah mereka seperti pisau. Namun, kultivasi beruang emas ini tidak tinggi, dan akhirnya dikalahkan oleh Bewitching Maiden Row. Namun, dia tidak membunuhnya, dan dia malah berencana untuk mengambilnya sebagai hewan peliharaan. Setelah itu, mereka menemukan seekor rusa suci. Binatang ini memiliki tubuh bagian bawah rusa dan tubuh bagian atas manusia. Kekuatannya sangat mencengangkan, dan bahkan setelah mengambil pedang iblis divine-nya, Ling Han masih tidak dapat mengalahkannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melarikan diri dalam kekacauan. Abyssal, jurang antara kultivasi mereka terlalu besar. Akibatnya, bahkan Ling Han tidak berdaya. Setelah mereka melarikan diri selama 3 hari 3 malam, rusa suci akhirnya menyerah untuk mengejarnya. Dengan kepakan sayapnya, ia mulai terbang kembali ke tempat asalnya. Rusa Bao Niu pasti akan memakanmu, Hu Niu berteriak dengan marah. Ling Han menyeka keringat dingin dari alisnya. Pedang iblis divine tidak maha kuasa. Rusa suci itu terlalu kuat, tidak memberinya kesempatan untuk menyerangnya dengan pedangnya. Dengan demikian, pedang iblis divine tidak berguna terlepas dari seberapa kuatnya itu. Tentu saja, ini kecuali tingkat pedang iblis divine menyamai atau bahkan melampaui rusa suci. Pada saat itu, membunuhnya seperti membunuh seekor ayam. Jika tidak, senjata hanya akan menjadi benda mati, tidak peduli seberapa tajam benda itu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Ling Han. Peraturan alam surgawi di dalam pedang iblis divine tidak bisa disalurkan, jadi itu hanya bisa tetap pada level yang sama dengan Ling Han. Tentu saja, jika bukan karena pedang iblis divine, mungkin mereka masih bisa melarikan diri, tetapi kemungkinan besar beberapa dari mereka akan mati. Faktanya, mereka bahkan mungkin telah mengkonsumsi beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Mereka beristirahat selama beberapa hari. Selama waktu ini, mereka juga makan besar untuk mengisi kembali energi mereka. Mereka kemudian berangkat ke Gunung Suci lagi. Namun, rusa suci itu tampaknya telah memperhatikan mereka, dan tiba-tiba mulai menyerang mereka lagi. Ling Han dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melarikan diri dalam kekacauan lagi. Ini terjadi berulang kali. Pada akhirnya, setengah tahun berlalu, namun Ling Han dan yang lainnya masih belum berhasil memasuki Gunung Suci. Ini menyebabkan mereka merasa sangat frustrasi. Jika mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini, umur mereka hanya akan menjadi 800 hingga 1000 tahun. Mereka bisa menghitung hari-hari mereka dengan jari. Sebagai tingkat kaisar teratai ke-6 yang perkasa dan tingkat raja, mereka benar-benar akan mati karena usia tua? Bagaimana menjengkelkan? Mereka merangkum pengalaman dan pelajaran mereka. Jika mereka menemukan rusa suci lagi, mereka akan melarikan diri ke Gunung Suci apapun yang terjadi. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Setelah memutuskan ini, mereka berangkat lagi. Berhenti, Ling Han tiba-tiba mengangkat tangan. Dia telah mendengar beberapa gerakan kecil. Rerumputan panjang di kejauhan tiba-tiba terpisah, memperlihatkan sekelompok orang. Bao Yujianhu, Celestial Maiden Yunhe berseru. Pupil matanya berkontraksi saat melihatnya. Dia tidak membayangkan bahwa dia akan kembali. Ini juga karena mereka telah terjebak di sini selama setengah tahun. Kalau tidak, jika semuanya berjalan lancar, mereka pasti sudah mendapatkan rahasia dari baju besi yang berharga dan pergi jauh sebelumnya. Namun, tatapan Ling Han tertuju pada orang lain, iblis bertanduk tunggal. Dia memiliki fisik yang besar, dan ekornya kadang-kadang akan menyerang, bahkan menyebabkan udara menjadi bola kekacauan. Orang ini sangat kuat. Hahaha, kita bertemu lagi, ya? Bao Yujianhu tertawa terbahak-bahak, namun suaranya dingin dan meneteskan kebencian. Ternyata, klan Bao Yu tidak terlalu tertarik pada makam kuno. Meskipun dikabarkan menjadi makam raja leluhur, ini adalah makhluk yang immortal dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak makam raja leluhur di dunia? Karena itulah tim mereka dipimpin oleh Bao Yujianhu. Dia datang untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Jika tempat ini benar-benar layak untuk dijelajahi,
Bao Yu Jianhu secara alami tidak akan cukup kuat untuk menghadapi situasi ini. Karena itu, dia akan kembali untuk meminta bantuan. Namun, untuk ditendang keluar bahkan sebelum dia masuk, ini membuat marah klan Bao Yu. Chapter 2297. Mentransfer kemalangan. Setan bertanduk tunggal itu berdiri, menyapu pandangannya ke Ling Han dan yang lainnya. Suaranya tenang saat dia berkata, "Iblis itu bisa tinggal. Kalian yang lain, potong tangan dan peses." Celestial Maiden Yunhe dan yang lainnya sangat marah. Orang ini terlalu sombong. Apakah kalian ingin mati? Sebuah kilatan ganas melintas di mata iblis bertanduk tunggal itu. Ini adalah secercah yang membatu, dan para malaikat tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dada mereka tiba-tiba menegang. Mereka merasa ingin muntah darah. Orang ini terlalu kuat. Mungkin dia adalah elit Lotus ke-8. Jangan membuatku menyesali ini. Cepat dan pergilah, kata iblis bertanduk tunggal dengan suara yang mengerikan. Ekspresi Ling Han sungguh-sungguh. Setan ini sangat kuat, dia tidak bisa diremehkan. Dia terkekeh dan bertanya, "Bagaimana kami telah menyinggungmu? Sebagai iblis, kamu benar-benar berbaur dengan malaikat jelek ini? Anda telah kehilangan semua wajah kami," kata iblis bertanduk tunggal dengan suara sedingin es. "Untuk orang yang merosot sepertimu, aku hanya menawarkan satu hukuman." Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh, "Kematian." Ling Han mengangkat bahu dan berkata, "Tapi aku masih belum cukup hidup." "Kamu mencari kematian," iblis bertanduk tunggal meraung saat itu segera menyerbu ke depan. Itu menekan dengan tangannya, menyebabkan meteor yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh dari langit. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Ling Han mengangguk dalam pikirannya. Orang ini memang kuat, namun dia masih jauh lebih lemah dari rusa suci itu. Dia mengambil pedang iblis divine-nya untuk menghadapi serangan ini. WHOOSH, semburan pedang Ki merobek langit. Pa. Meteor yang menabrak Ling Han langsung meledak berkeping-keping. Sementara itu, meteor yang tersisa semuanya menabrak bumi, menyebabkan tanah terus berguncang. Ekspresi semangat muncul di mata iblis bertanduk tunggal itu saat dia menatap pedang di tangan Ling Han. Pedang yang brilian, tidak peduli seberapa briliannya itu tetap tidak ada hubungannya denganmu, Ling Han berkata sambil tertawa keras. Dia menyerang ke depan dengan pedang di tangan. "Untuk jatuh ke tanganmu, sungguh harta yang sia-sia," kata iblis bertanduk tunggal itu sambil mencibir. Dia melepaskan proyeksi dengan telapak tangannya. Secara alami tidak membiarkan pedang Ki atau pedang iblis divine menyerangnya. Dia hanya mendorong mereka ke samping dengan serangannya. Kultivasinya jauh lebih unggul dari Ling Han. Jadi dia yakin bisa mengguncang Ling Han sampai mati dengan serangannya. Dia yakin bahwa Ling Han tidak bisa melepaskan kekuatan pedang sepenuhnya. Ini memang rencana yang bagus. Dengan abisal, jurang pemisah yang begitu besar antara kultivasi mereka. Wajar saja jika kecakapan pertempuran mereka tidak berada pada level yang sama. Namun, dia terkejut menemukan bahwa fisik Ling Han jauh melebihi tingkat kultivasinya. Dengan demikian, gelombang kejut dari serangannya hanyalah menggelitik bagi Ling Han. Hanya rusa suci itu yang bisa benar-benar mengancam Ling Han. Mereka melanjutkan pertempuran. Ekspresi iblis bertanduk tunggal itu berubah dari menghina menjadi serius. Namun, ini dengan cepat berubah menjadi kerutan yang dalam. Dia belum pernah menemukan kultivator teratai ke-6 yang begitu sulit untuk dibunuh sebelumnya. Apakah orang ini benar-benar di teratai ke-6? Bahkan di antara mereka yang ada di teratai ke-7, hanya sedikit orang yang begitu aneh. Tepat pada saat ini, bayangan gelap tiba-tiba jatuh di atas mereka. Ling Han dan yang lainnya telah mengembangkan reaksi bawah sadar untuk ini, dan mereka semua berteriak, "Lari!" Mereka langsung berlari menjauh, melarikan diri lebih cepat dari kelinci yang diburu. Dengan keberuntungan, mereka bisa menggunakan orang-orang dari klan Bao Yu untuk menarik perhatian binatang suci ini. "Apa orang yang baik?" Setan bertanduk tunggal tanpa sadar meringis. Ling Han sebenarnya melarikan diri begitu saja. Dia melarikan diri, King melarikan diri. Dia ingin mengejar, namun bayangan gelap dari atas sudah menyelimutinya. Dia mendongak.
hanya untuk melihat rusa suci. Itu memiliki tubuh bagian bawah rusa dan tubuh bagian atas manusia. Saat ini, lengannya terbentang terpisah, dan ia memadatkan banyak bola petir putih berderak di tangannya. Hanya dengan sekali pandang ke rusa suci ini membuat tulang punggung iblis bertanduk tunggal itu menggigil kedinginan. "Mundur, cepat dan mundur," teriaknya panik. Rusa suci ini terlalu kuat, dia tidak bisa menyaingi itu kecuali dia melepaskan kartu trufnya. Meski begitu, bagaimanapun, dia hanya bisa bertahan, mencoba meraih kemenangan akan sama sulitnya dengan mencoba naik ke surga. Kali ini, rusa suci tidak mengejar Ling Han dan yang lainnya. Sebaliknya, itu memusatkan pandangannya pada iblis dari klan Baoyu. Mungkin dia sudah bosan dengan mainan lamanya, jadi dia ingin bermain dengan mainan baru. Itu memulai perburuannya, memaksa iblis bertanduk tunggal untuk menggunakan kartu trufnya. Ini adalah buah yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kecakapan pertempurannya. Dia bisa menyaingi binatang suci tanpa jatuh ke dalam kerugian. Namun, masih mustahil baginya untuk meraih kemenangan. Ling Han dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Belum lama ini, mereka sudah memutuskan untuk melarikan diri ke Gunung Suci bagaimanapun caranya. 1 jam berlalu, dan mereka akhirnya berhasil mencapai kaki Gunung Suci. Mereka mengambil langkah pertama untuk mendaki gunung. Setelah mengambil langkah ini, pemandangan di depan mereka segera berubah. Gunung emas yang mempesona secara mengejutkan menjadi kusam dan sunyi. Udara hitam naik dari tanah, berubah menjadi segala macam bentuk yang menakutkan dan aneh. Ini adalah Gunung Suci. Mereka semua menggelengkan kepala. Ini jelas gunung yang mati. Ayo pergi. Mereka mulai mendaki gunung. Mengikuti jalan yang dijelaskan oleh suku, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah. Mereka kemudian melihat ke atas. Lembah itu sangat curam dan dikelilingi oleh tebing yang jatuh. Lantai lembah lebih banyak ditumbuhi batu-batu setajam silet. Jika hanya ini, tidak ada yang akan terlalu khawatir. Masalahnya, bagaimanapun, gravitasi di tempat ini sangat kuat. Bahkan mengangkat kaki mereka sulit. Begitu mereka jatuh, kematian sudah pasti. Bagaimanapun, mengapa mereka harus memanjat tebing ini? Jawabannya sederhana. Jika mereka ingin mengubah bilet kasar ini menjadi potongan-potongan baju besi yang berharga, mereka harus menempatkannya di dalam permukaan tebing. Mengapa mereka tidak bisa menempatkannya di kaki tebing? Mereka memang bisa melakukan ini. Namun, orang tidak dapat melupakan bahwa lebih dari satu suku tinggal di wilayah ini. Untuk mendapatkan makanan, sering terjadi pertempuran kecil atau bahkan perang besar-besaran di antara suku-suku ini. Jadi, jika mereka menempatkan bilet di kaki tebing, apakah itu tidak sama dengan memberi mereka hadiah yang lain? Orang harus menyadari bahwa biji logam adalah komoditas yang sangat berharga di tempat ini. Bahkan, mereka bahkan lebih berharga daripada makanan. Karena itu, mereka semua akan mencoba yang terbaik untuk memanjat permukaan tebing. Mereka kemudian akan menggali lubang di mana mereka menempatkan bilet kasar. Semakin tinggi mereka menggali lubang, semakin baik bilet mereka disembunyikan, dan semakin kecil kemungkinan barang berharga mereka dicuri oleh orang lain. Ling Han dan yang lainnya tidak tertarik dengan bilet kasar. Sebaliknya, mereka ingin menyaksikan rahasia di balik bagaimana bilet ini berevolusi menjadi harta berharga. Mereka mencari di sekitar lembah, mencoba menemukan alasan di balik evolusi bilet. Orang-orang suku memandang Gunung Suci dengan sangat hormat, dan ini jelas dari nama yang mereka berikan. Dengan demikian, mereka secara alami tidak berani merusak lingkungannya. Namun, Ling Han dan yang lainnya berbeda. Mereka menggali sedalam 1 meter, dan jika perlu, mereka bahkan akan meratakan seluruh lembah ini. Namun, gravitasi di sini terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan berdiri tegak adalah tugas yang melelahkan. Ini belum lagi tugas berat untuk berkeliaran dan menggali. Selain itu, karena gaya gravitasi yang kuat, tubuh gunung juga sangat padat dan padat. Itu akan membawa mereka banyak waktu untuk mengukir sepotong batu. Mungkin mereka memang bisa meratakan gunung ini. Namun, melakukannya akan membutuhkan 10.000 atau bahkan 100.000 tahun. Lebih penting lagi, apakah mereka punya banyak waktu?
Di sini, mereka akan mengalami kelaparan, dan mereka juga akan dibatasi oleh usia. Paling-paling mereka hanya bisa hidup selama 1000 tahun. Karena itu, bisakah mereka membuang begitu banyak waktu di sini? Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka tidak memecahkan rahasia lembah ini, mereka secara alami tidak akan dapat menemukan jalan untuk pergi. Pada saat itu, mereka akan benar-benar mati karena usia tua di tempat ini. Ling Han mengambil pedang iblis divine-nya dan menebas wajah gunung. Ini adalah alat surgawi, benda paling tajam dan paling kokoh di dunia. Efeknya terlihat jelas. Tidak lama kemudian dia menggali lubang yang cukup besar untuk memuat seseorang. Dia memasuki lubang ini, dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Mungkin ini akan menjadi jalan mereka untuk bertahan hidup. Di tempat ini, mereka semua menjadi seperti makhluk fana biasa. Mereka bukan lagi surgawi yang tak kenal lelah. Setelah menggali selama setengah hari, lengan Ling Han menjadi sangat sakit. Dia menyerahkan pedang iblis divine kepada Hu Niu. Hu Niu hanya bisa menggali selama 6 jam sebelum menyerahkan pedang itu kepada permaisuri. Permaisuri juga hanya mampu menggali selama 6 jam sebelum menyerahkan pedang kepada Bewitching Maiden Rou. Penyihir Maiden Rou jauh lebih rendah dari mereka, dan dia hanya bisa menggali selama 2 jam. Chapter 2998, Sungai Bawah Tanah. Mereka mengoper pedang dan menggali satu demi satu. Ling Han tidak takut bahwa mereka akan mencuri pedang iblis divine miliknya. Pertama, dia adalah yang paling kuat di antara mereka. Kedua, pedang iblis divine berisi niat bela dirinya. Seseorang harus setidaknya beberapa kali lebih kuat darinya jika mereka ingin menghapus niat bela dirinya. Jika tidak, pedang iblis divine akan secara otomatis menyerang mereka. Semua orang memuji pedang iblis divine. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa pedang ini ditempa dari logam mulia di teratai ke-9. Namun, mereka tidak berani mempertimbangkan kemungkinan pedang ini adalah senjata leluhur. Seorang kultivator 5 daun teratai ke-6 yang memiliki senjata leluhur? Apakah ini lelucon? Setengah bulan berlalu, dan kebetulan giliran Ling Han yang melakukan penggalian. Hancur. Terdengar suara benturan saat batu yang dihancurkan jatuh dari mereka bukannya ke arah mereka. Ling Han goyah untuk sesaat sebelum diliputi kegembiraan. Gunung ini berlubang di tengahnya, dan dia telah menggali ke dalam area ini. Dia menebas beberapa kali lagi dengan pedang iblis divine, mengukir lubang yang cukup besar untuk dilewati satu orang. Dia melepaskan akal sehatnya untuk mengintai area itu terlebih dahulu. Seluruh pusat gunung itu kosong. Itu adalah gua raksasa, dan jika Ling Han melangkah masuk dari pintu masuk yang dia buat, dia akan jatuh ke abisal jurang maut. Bahkan jika bagian bawahnya tidak dipenuhi dengan batu seperti pedang, dia masih akan menghancurkan semua tulangnya jika terkena benturan. Lagi pula, tarikan gravitasi di sini terlalu kuat. Itu seperti pisau yang diletakkan di atas kepala semua orang. Ling Han menjelaskan situasinya kepada semua orang. Setelah mendengar ini, mereka semua menjadi serius. Ling Han menarik Hu Niu, permaisuri, dan perawan penyihir Rou ke menara hitam sebelum memasuki gua dan menuruni tebing. Faktanya, yang lain juga ingin memasuki alat dewa tata ruang Ling Han. Namun, mereka terlalu malu untuk bertanya, sehingga mereka hanya bisa turun dari tebing sendiri. Selain itu, mereka tidak akan berani memasuki alat dewa tata ruang orang lain. Ini karena mereka tidak akan mengerti situasi di luar sama sekali. Bagaimana jika mereka tiba-tiba ingin keluar untuk melihatnya, tetapi mereka masih belum tiba di tanah yang kokoh? Bukankah mereka akan mati? Kepercayaan di antara mereka belum mencapai level setinggi itu. Ling Han turun untuk waktu yang lama. Dalam hal jarak, dia sudah mencapai puluhan kilometer di bawah tanah. Namun, gravitasi di sini terlalu kuat. Sebagai hasilnya, kecepatan turunnya juga sangat rendah. Kalau tidak bisakah dia menempuh jarak puluhan kilometer dalam sekejap sebuah mata? Tempat ini gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun lebih dari 1 meter darinya. Sementara itu,
Indra divine-nya juga dipengaruhi oleh gravitasi yang kuat, yang berarti bahwa dia tidak dapat mengamati sesuatu terlalu jauh ke kejauhan. Hal-hal sudah sulit baginya, jadi tentu saja lebih menyiksa bagi yang lain. Untungnya, mereka memiliki Linghan untuk mengintai dan memimpin. Kalau tidak, penurunan mereka akan lebih lambat, mungkin belasan kali lebih lambat. Perasaan jengkel muncul di benak Celestial Maiden Yunhei. Mengapa Linghan hanya mau menarik Huniu dan yang lainnya ke dalam alat dewa tata ruangnya? Kenapa dia tidak bertanya padanya? Semakin dia memikirkan hal ini, semakin dia menjadi sedih. Bahkan, sudah ada air mata yang menggenang di matanya. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan gembira Linghan, "Kita hampir sampai di bawah." Semua orang menjadi segar kembali setelah mendengar ini. Mereka semua berhenti mendaki untuk melihat ke bawah. Mereka telah sepenuhnya fokus pada turun dengan hati-hati saat itu, jadi bagaimana mereka bisa memiliki upaya luang untuk melirik ke bawah? Jadi, hanya pada saat inilah mereka menemukan cahaya redup di bawah mereka. Kami akhirnya di bawah. Mereka semua menghela nafas lega. Namun, setelah turun sejenak, Linghan tiba-tiba mengerutkan alisnya. Ini karena dia bisa melihat bagian bawah dengan jelas sekarang. Itu mengejutkan sungai bawah tanah. Bintik-bintik cahaya dari saat itu datang dari beberapa materi yang tidak diketahui di sungai ini. Sungai mengalir tanpa suara. Sebenarnya, ini adalah keheningan yang mengerikan. Linghan menjelaskan situasinya kepada yang lain sebelum berhenti. Dia masih sekitar 2 meter dari permukaan sungai. Mereka semua turun ke ketinggian yang sama dengan Linghan untuk berdiri di sampingnya. Namun, tidak satu pun dari mereka memasuki sungai. Siapa yang tahu apa isi sungai itu? Bagaimana jika itu adalah racun yang kuat? Linghan mengabaikan yang lain saat dia mengambil beberapa batu dan logam dari menara hitam. Dia melemparkan mereka ke sungai satu demi satu, mengamati untuk melihat apakah ada reaksi yang tidak terduga. Guyuran, riak-riak kecil muncul di sungai saat benda-benda itu jatuh dan tenggelam. Saat mereka hanyut, tidak ada hal aneh yang terjadi. Linghan merenung sejenak sebelum mengambil sebatang pohon kecil untuk dibuang ke sungai. Menara hitam sangat besar, jadi dia bisa menempatkan segala macam barang di dalamnya. Pohon kecil itu jauh lebih ringan daripada barang-barang lainnya, jadi tidak tenggelam ke dasar. Sebaliknya, itu melayang di permukaan sungai saat mengalir. Semua orang senang melihat ini. Kita bisa bepergian dengan perahu. Meskipun menara hitam sangat besar, itu tidak berisi segalanya. Paling tidak ada perahu yang sudah jadi. Terlebih lagi, mereka saat ini sedang bergelantungan di muka tebing, dan mereka juga bertarung melawan tarikan gravitasi yang kuat. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk membangun sebuah kapal. Linghan hanya memilih pohon besar. Dia kemudian berkata, "Ketika saya mengatakan lompat, semua orang melompat ke pohon." Semua orang mengangguk mengerti. Mereka tahu bahwa Linghan pasti akan melemparkan pohon besar ke sungai. Peng, Linghan melambaikan tangannya, dan sebuah pohon besar langsung muncul di sungai. Pohon itu sangat besar, dan dapat dengan mudah digunakan sebagai perahu. "Melompat!" Linghan berteriak. Dia langsung melompat turun. Yang lain buru-buru melompat mengejarnya. Mereka semua mendarat di pohon. Anehnya, bagaimanapun, mereka tidak bisa merasakan tarikan gravitasi yang kuat lagi setelah duduk di pohon. Setelah tiba di sini, seolah-olah peraturan langit dan bumi telah mengalami beberapa perubahan luar biasa. Apakah akan ada jalan untuk meninggalkan tempat ini di ujung sungai bawah tanah ini? Seseorang bertanya. Dia benar-benar takut dengan tempat ini. Dia lebih suka menyerah pada rahasia baju besi daripada tinggal di sini lebih lama lagi. Atau mungkin itu mengarah ke pusat negeri ini, di mana semua rahasia terkandung. Namun, Linghan tahu bahwa ini adalah tempat peristirahatan Raja Leluhur teratai ke-18. Mungkin mereka akan menyaksikan mayat Raja Leluhur ini di ujung sungai bawah tanah ini. Dia bersemangat dengan antisipasi. Ini karena dia telah menerima beberapa inspirasi dari Kaisar Hujan. Jika dia menyerap tulang Raja Surgawi Surga ke-9, dia berpotensi mengandalkan ini untuk menciptakan jiwa yang terbagi ke-9. Permaisuri dan Huniu keduanya memiliki bakat untuk menjadi bintang raja. Namun, karena kekuatan sumber dan tulang Raja Surgawi sangat langka, mereka hanya bisa puas naik setelah mengolah 4 jiwa yang terbagi.
Namun, jika dia mendapatkan tulang raja leluhur di sini, itu tidak lagi menjadi mimpi yang jauh bagi mereka untuk menjadi bintang raja. Pada saat itu, Ling Han akan menekan tulang raja leluhur bahkan jika itu berarti mengeluarkan kekuatan terakhir Menara Hitam. Dia membiarkan Hu Niu dan yang lainnya keluar dari Menara Hitam. Mereka untuk sementara aman. Perahu tetap stabil saat mengalir di sungai. Namun, nasib baik mereka tidak berlangsung lama. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, arus tiba-tiba menjadi deras. Pohon besar itu bergetar hebat, dan ini menyebabkan semua orang tegang. Perahu ini tidak akan terbalik, bukan? Ling Han baru saja akan menarik Hu Niu dan yang lainnya kembali ke Menara Hitam. Namun, ujung pohon besar itu tiba-tiba tenggelam sebelum melayang kembali. Gelombang besar segera menamparkan. WHOOSH, suara air mengalir deras. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa air sungai itu, jadi mereka secara alami mencoba menghindar. Namun, mereka takut mengetahui bahwa mereka tidak bisa bergerak. Tidak, bukan karena mereka tidak bergerak. Sebaliknya, kecepatan mereka menjadi sangat lambat. Mereka hanya bisa menatap kaget saat ombak menerjang. Ling Han tiba-tiba menyadari, bukan karena mereka menjadi sangat lambat. Sebaliknya, aliran waktu telah dipengaruhi oleh sesuatu. Aliran waktu di sini menjadi beberapa kali lebih lambat daripada di dunia luar. Karena hal inilah mereka tidak bisa bergerak seperti yang mereka inginkan. Tunggu sebentar, jika aliran waktu melambat untuknya, mengapa dia bisa mendeteksinya? Berbicara secara logis, jika aliran waktu berbeda untuknya dan dunia luar, gelombang itu seharusnya menghantamnya bahkan sebelum dia sadar. Bagaimana dia bisa menemukan ini? Hanya ada satu penjelasan untuk ini, aliran waktu telah memengaruhi tubuh fisiknya, tetapi tidak pada indera divine-nya. Tamparan, gelombang itu menerjang, membasahi semua orang di perahu, namun, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Chapter 2299, Budidaya Melonjak. Ling Han menoleh ke Hu Niu dan yang lainnya, dan berkata, alur waktu di sini sangat aneh. Sepertinya indera divine seseorang dapat berfungsi berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Kita bisa memanfaatkan ini untuk berkultivasi. Dia telah menggunakan akal divine untuk menyampaikan pesan ini. Kalau tidak, jika dia membuka mulutnya untuk berbicara, surga akan tahu berapa lama untuk menyampaikan pesan ini. Mungkin itu akan memakan waktu 1 tahun, atau mungkin akan memakan waktu 10 tahun. Aliran waktu yang diubah oleh elit teratai ke-18 benar-benar hebat. Permaisuri dan yang lainnya bahkan tidak mencoba mengangguk. Mereka semua adalah orang-orang pintar, jadi mereka langsung mengerti nasihat Ling Han. Bagi orang lain, aliran waktu yang dipercepat semacam ini tidak ada gunanya. Bagaimanapun, hanya aliran waktu untuk indera divine mereka yang dipercepat, sedangkan aliran waktu untuk tubuh fisik mereka diperlambat. Ini seperti berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Ling Han dan rekannya. Ini karena pada kenyataannya, mereka telah mencapai tingkat istana immortal. Dengan demikian, tubuh fisik mereka telah memenuhi kondisi kultivasi. Saat ini, mereka hanya berkultivasi kembali menggunakan peraturan alam asing. Dia dapat dikatakan bahwa mereka hanya perlu mengembangkan indera divine mereka. Jadi, duduk di pohon selama sehari mungkin bisa membiarkan indera divine mereka menjalani kultivasi selama puluhan tahun. Kultivasi mereka bisa melonjak dengan pesat. Mereka berempat segera menutup mata, memasuki kondisi kultivasi. Belum lama ini, mereka telah sering berhubungan dengan Origin Magic Cube, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak pemahaman. Namun, mereka belum memilah-milah pemahaman ini secara sistematis, terutama karena mereka tidak punya cukup waktu. Sekarang, bagaimanapun, sebuah pintu telah dibuka untuk mereka. Mereka memiliki lebih dari cukup waktu untuk mencerna pemahaman ini. Bagaimanapun, jika mereka tidak berkultivasi sekarang, apalagi yang bisa mereka lakukan? Perbedaan aliran waktu antara indera divine mereka dan tubuh mereka ada. Jadi mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali.
Ling Han tidak memberikan nasihat ini kepada Celestial Maiden Yunhe dan yang lainnya. Mereka tidak berasal dari pihak yang sama. Jadi dia sudah menunjukkan belas kasihan yang besar dengan tidak membunuh mereka. Namun, orang-orang ini adalah tingkatan kaisar atau tingkatan raja. Jadi tidak lama kemudian mereka memahami situasinya juga. Kepanikan mereka mereda, dan mereka juga mulai berkultivasi. Pohon besar itu terus mengalir menyusuri sungai. Beberapa hari berlalu, dan arus akhirnya kembali tenang, tubuh semua orang bergidik, dan mereka segera menemukan bahwa mereka telah menjadi berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Aliran waktu yang bekerja pada tubuh fisik mereka telah kembali normal. Retakan, awan gelap berkumpul di atas kepala, membawa serta kesengsaraan surgawi. Selain itu, tidak hanya ada satu kesusahan surgawi. Sebaliknya, ada 4. Mereka menargetkan Ling Han, permaisuri, Hu Niu, dan perawan penyihir Rou. Indra divine mereka telah berkultivasi untuk surga tahu berapa lama, melampaui penghalang ke tingkat jiwa pembagi. Begitu indra divine mereka kembali ke tubuh mereka, ini segera menyebabkan mereka menerobos. Akibatnya, mereka secara alami menarik kesengsaraan surgawi. Ini adalah ujung sungai bawah tanah. Dengan hamparan tanah datar muncul di depan mereka. Tanah ini terbuat dari batu gundul, dan tidak ada sehelai rumput pun. Ling Han dan ketiga istrinya buru-buru melompat ke tanah kering. Mereka kemudian berdiri terpisah saat mereka menunggu kedatangan kesusahan surgawi. Jika tidak, mungkin saja mereka akan saling mempengaruhi kesengsaraan surgawi jika mereka berdiri terlalu dekat satu sama lain. Itu pasti tidak menyenangkan. Gemuruh, guntur meraung dan kilat menyambar. Celestial Maiden Yunhe dan yang lainnya sangat iri. Mereka pasti bisa maju ke tingkat jiwa pembagi. Bagaimanapun, tingkatan raja setidaknya bisa menjadi teratai ke-13 atau raja leluhur teratai ke-14. Namun, naik tingkat utama setelah perjalanan perahu singkat, ini benar-benar sesuatu yang membuat iri. Namun, bukankah seseorang perlu pergi ke lokasi yang ditentukan untuk menerobos ke teratai ke-7? Bagaimana keempatnya secara alami naik ke level ini? Mungkin, mereka telah memutuskan kultivasi mereka untuk berkultivasi kembali, tidak ada penjelasan lain. Meskipun tebakan ini tidak sepenuhnya benar, ini pada dasarnya adalah situasinya. Hanya saja Ling Han dan yang lainnya belum memutuskan kultivasi mereka. Sebaliknya, mereka hanya menyebarkan kekuatan langit dan bumi yang dimiliki oleh alam surgawi untuk menyembunyikan diri mereka sendiri. Sehari berlalu, dan awan kesusahan akhirnya bubar. Namun, sebelum yang lain bahkan bisa berbicara, kesengsaraan surgawi menimpa lagi. Ada 4 lagi, satu untuk setiap orang. Pemahaman mereka tentang peraturan alam asing jauh melebihi daun pertama teratai ke-7. Dengan demikian, kultivasi mereka meningkat pesat tingkat demi tingkat. Saat ini, mereka menghadapi kesengsaraan untuk daun kedua teratai ke-7. Suatu hari berlalu, dan awan kesusahan menyebar lagi. Yang lain baru saja akan berbicara, namun mereka dipotong oleh gemuruh keras lagi. Ini adalah kesengsaraan surgawi ketiga. F***CK, lagi, mereka semua dibuat terdiam. Mereka sekarang yakin bahwa keempat orang ini pasti telah memutuskan kultivasi mereka untuk berkultivasi kembali. Kalau tidak, bagaimana orang aneh seperti itu bisa ada di dunia ini? Apalagi mereka berempat berada di tempat yang sama. Suatu hari berlalu, dan gelombang ketiga dari awan kesusahan menyebar. Kali ini, Bewitching Maiden Rou akhirnya berjalan menuju yang lain. Kekuatan indera divine-nya sekali lagi cocok dengan kultivasinya. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan menghadapi kesengsaraan surgawi lainnya. Semua orang menghela napas lega. Itu akhirnya berakhir. Mereka benar-benar terkejut sampai mati. Namun, guntur berguling lagi. Sebenarnya ada gelombang keempat. Kali ini, 3 kesengsaraan surgawi menargetkan Ling Han, permaisuri, dan Hu Niu. Ketika gelombang kesusahan surgawi ini berakhir, akhirnya tidak ada lagi kumpulan awan gelap. Permaisuri dan Hu Niu secara alami mencapai daun keempat dari teratai ke-7. Sementara itu, Ling Han mencapai daun ke-9 dari teratai ke-7. Namun, 5 daun terakhir dikumpulkan bersama, jadi yang lain tidak akan bisa memperhatikannya sama sekali. Kalian terlalu menakutkan. Celestial Maiden Yunhe tergagap. Bahkan jika mereka berkultivasi kembali setelah memutuskan kultivasi mereka, ini masih terlalu luar biasa.
Ling Han tersenyum tipis. Saat ini, kultivasinya telah kembali ke jiwa yang terbagi ke 9. Ketika berada di alam surgawi, dia telah memiliki kekuatan pertempuran yang dapat menyaingi mereka yang berada di rahasia kedua tingkat istana immortal. Sekarang dia telah menggunakan peraturan alam asing untuk menyempurnakan kultivasinya, kecakapan bertarungnya secara alami naik ke level lain. Dia sekarang bisa menantang mereka yang berada di rahasia ketiga tingkat istana immortal. Ini sangat mencengangkan. Ling Han mengguncang dirinya sedikit, menyebabkan baju zirahnya berdenting ke tanah. Tingkat kultivasinya jauh lebih unggul dari sebelumnya, jadi potongan-potongan baju besi ini sama sekali tidak berguna baginya sekarang. Mari kita lanjutkan ke depan, katanya. Dia sangat tertarik pada tulang raja leluhur. Dia pasti harus mendapatkannya untuk Hu Niu dan Permaisuri. Adapun Bewitching Maiden Rou, dia bisa melupakan itu. Awalnya, dia hanya memiliki bakat untuk menjadi raja tingkat. Berkat Heavenly Dao Jade, dia berhasil menjadi tingkat kaisar. Kemudian, berkat pohon 100 buah, dia cukup beruntung untuk menjadi tingkat raja. Namun, ini sudah menghabiskan semua potensinya. Tidak mungkin baginya untuk menjadi bintang raja. Lagi pula, hanya ada sekitar 100 atau lebih bintang raja bahkan di alam asing. Semua orang mengikuti setelah Ling Han. Sementara itu, Ling Han mengambil pedang iblis divine miliknya. Karena dia berada di daun ke-9 dari teratai ke-7, dia secara alami perlu meningkatkan level pedang iblis divine. Tanahnya sangat tidak rata, naik dan turun di semua tempat. Suasananya juga sangat gelap dan suram, dan juga sangat sunyi. Suara langkah kaki mereka sangat tajam dan jelas. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kaki mereka bergema di seluruh lingkungan, dengan beberapa terdengar dekat, dan beberapa terdengar jauh. Namun, suara-suara ini bercampur menjadi satu dan sulit untuk dibedakan. Jadi seolah-olah puluhan atau bahkan ratusan orang berjalan bersama. Ada yang tidak beres. Hu Niu tiba-tiba berseru. Dia berhenti di jalurnya, dan menggunakan hidung mungilnya untuk mengendus sekeliling. Dia juga memamerkan 2 gigi taringnya. Ling Han dan yang lainnya juga berhenti. Ketuk, ketuk, ketuk. Gema terus berlanjut. Namun, karena mereka sudah berhenti, gema ini juga secara bertahap mereda. Namun, satu set langkah kaki terus bergema. Semua orang tercengang, mereka sudah berhenti. Jadi milik siapa langkah kaki ini? Mereka dengan hati-hati menganalisis suara ini. Pada akhirnya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah kegelapan di sebelah kiri mereka. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kaki itu semakin mendekat. Ini juga menyebabkan mereka menjadi semakin tegang dan cemas. Langkah kaki ini lambat, tetapi juga sangat stabil. Setelah 30 menit penuh, mereka akhirnya melihat seberkas cahaya muncul. Hah, semut, Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah orang metalik bercahaya yang tingginya hanya 1 meter. Itu hanya memiliki bentuk humanoid sederhana, dan tidak memiliki tangan atau kaki. Sangat menggemaskan, Celestial Maiden Yunhe dan Bewitching Maiden Rou berseru. Chapter 2300, Prajurit Perang. Hu Niu menjulurkan lidahnya, dan berkata, menjijikkan. Dia adalah seorang pelahap standar, jadi di matanya, tidak ada yang namanya menggemaskan atau tidak menggemaskan. Yang ada hanya enak atau menjijikkan. Sementara itu, Permaisuri tidak mengindahkan hal ini. Dia tidak rakus, dan dia sangat bangga. Dia percaya bahwa dia adalah yang terbesar dan terindah di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Orang metalik perlahan berjalan dengan cara mekanis. Itu bergoyang dari kiri ke kanan, dan tentu saja, itu tampak cukup menggemaskan. Ini, beri aku pelukan, kata Bewitching Maiden Rou sambil segera melompat ke depan. Dia mengulurkan tangannya ke arah orang metalik. Desir. Orang metalik mengangkat kepalanya untuk melihat Bewitching Maiden Rou. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya merah melesat dari matanya, melesat menuju Bewitching Maiden Rou.
Penyihir Maiden Row memberikan teriakan lembut saat dia segera menyilangkan tangannya di depan dadanya, menggambar peraturan dan membentuk perisai. Peng! Dua sinar lampu merah menghantam perisai, menyebabkan cahaya yang kuat meledak ke sekitarnya. Sementara itu, Bewitching Maiden Row didorong mundur dengan paksa. Buk, buk, buk. Dia mundur sekitar selusin langkah sebelum akhirnya berhenti. Orang metalik tidak berhenti, dan dengan lompatan, itu terus menyerang Bewitching Maiden Row. Apakah Anda memilih saya? Sihir Maiden Row berteriak dengan marah. Mesin ini terlihat sangat menggemaskan, namun benar-benar berani menyerangnya. Dia tidak lagi menganggapnya menggemaskan. Dia dengan tegas menyerang, melepaskan kultivasi jiwa buminya. Namun, kecakapan bertarungnya berada pada tahap puncak jiwa kelima, dan ini cukup untuk menghancurkan hampir semua orang di tingkat jiwa pembagi. Meretih. Mata orang metalik itu menyala, ini adalah metode serangannya, dan ia mampu menyerang dari jarak jauh. Terlebih lagi, serangannya relatif kuat, dan mampu memaksa Bewitching Maiden Row kembali. Semua orang tercengang, apa sebenarnya orang metalik ini? Jika itu terjadi di Eight Lotus, maka menekan Bewitching Maiden Row seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, jika itu di teratai ketujuh, keahlian luar biasa seperti apa yang diperlukan untuk memungkinkannya memiliki kecakapan pertempuran yang menembus batas ini pasti boneka. Ekspresi Celestial Maiden Yunhe berubah, dan dia berseru, ini adalah prajurit perang dari alam terbalik kegelapan. Itu benar, itu pasti prajurit perang. Setelah mendengar pengingatnya, semua orang mengangguk setuju. Mereka semua memakai ekspresi realisasi. Minat Ling Han terusik, bagaimana Dark Inverse Realm memiliki begitu banyak hal aneh dan aneh? Dimensi ini tampaknya sangat bergantung pada item eksternal. Misalnya, baju besi mereka bisa sangat meningkatkan kecakapan pertempuran para kultivator. Selain itu, dia hanya mendapatkan baju besi yang paling kasar. Itu tidak ditempa dengan hati-hati dan bisa dengan mudah menjadi bagian dari baju besi yang berharga setelah ditempatkan di sini selama 3 tahun. Karena itu, seberapa hebatkah potongan-potongan baju besi yang dibuat dengan indah itu? Sekarang, prajurit perang aneh lainnya telah muncul di hadapan mereka. Itu kemungkinan besar di tingkat jiwa pembagi, namun kecakapan pertempurannya bisa melampaui jiwa surga. Itu benar-benar mencengangkan. Seseorang harus menyadari bahwa hanya tingkatan kaisar jiwa surga yang dapat menyaingi Bewitching Maiden Row. Pertempuran itu intens, dan Bewitching Maiden Row benar-benar tidak dapat memperoleh keuntungan. Setelan kuatnya adalah teknik pesona, namun lawannya adalah robot pertempuran tanpa perasaan. Dapat dikatakan bahwa kecantikannya ditunjukkan kepada makhluk buta. Itu sama sekali tidak berguna. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan keterampilan fisiknya untuk bertarung melawan robot ini. Namun, ini bukan pakaiannya yang kuat, jadi dia sama sekali tidak dapat menekan prajurit perang. Ling Han menjadi semakin tertarik pada kreasi Dark Inverse Realm. Jika dia bisa mencuri pengetahuan ini dan membawanya kembali ke alam surgawi, dia bisa sangat meningkatkan kekuatan alam surgawi. Pada saat itu, menolak invasi alam asing akan jauh lebih mudah daripada itu sekarang. Dia melangkah maju dan meraih prajurit perang. Setelah melihat ini, Bewitching Maiden Row dengan kooperatif melompat mundur. Dia tidak berusaha keras untuk membuktikan kekuatannya. Sebelum Ling Han, dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dia pasti tidak akan mencuri guntur Ling Han dengan sengaja. Dia juga tidak akan kehilangan muka untuknya. Peng! Dengan satu dorongan telapak tangannya, Ling Han segera menjepit prajurit perang ke tanah. Itu benar-benar tidak bisa bergerak. Dia memiliki kecakapan pertempuran yang cocok dengan rahasia ketiga tingkat istana immortal. Semua orang sudah terbiasa dengan ini. Mereka tahu bahwa kekuatan Ling Han sudah pada tingkat yang tak terlukiskan. Ling Han secara tidak sadar menggunakan akal sehatnya untuk mengamati prajurit perang. Namun, prajurit perang segera hancur dengan retakan. Ini seperti baju besi berharga dari sebelumnya. Ling Han mengambil sepotong prajurit perang yang rusak, dan dengan hati-hati memeriksanya. Itu diisi dengan benang logam tipis yang ditenun dalam pola yang sangat rumit. Itu telah menghancurkan dirinya sendiri lagi. The Dark Inverse Realm tampaknya telah mengintegrasikan struktur khusus ke dalam semua ciptaan mereka. Tidak masalah jika ciptaan ini jatuh ke tangan musuh mereka. Jika musuh terlalu lemah, mereka tidak akan bisa mengamati ciptaan ini dengan akal sehat mereka. Namun,
Jika mereka terlalu kuat, mereka akal divine juga akan menyebabkan ciptaan-ciptaan ini segera menghancurkan diri sendiri. Ini mencegah musuh mereka menemukan rahasia apapun. Ini membuat segalanya menjadi sangat sulit. Jika ciptaan ini tidak dapat diperiksa, bagaimana Ling Han bisa menirunya dan membawa teknologi kembali ke alam surgawi? Ling Han menggelengkan kepalanya dan dengan santai melemparkan potongan logam itu ke samping. Yang lain juga tidak mengambilnya. Ini adalah prajurit perang yang lumpuh, dan mereka ada di seluruh medan perang dua alam. Faktanya, ada banyak yang berkali-kali lebih kuat dari yang satu ini. Namun, meskipun Raja Leluhur telah memeriksa mereka untuk zaman yang tak terhitung banyaknya, mereka masih datang dengan tangan kosong. Mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Ayo pergi. Mereka terus maju. Saat ini, tujuan mereka telah beralih dari mencoba menemukan rahasia prajurit perang. Sebaliknya, mereka mencoba mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, mereka semua akan mati karena usia tua dalam 1000 tahun. Mereka terus melangkah maju. Kali ini, mereka menjaga telinga mereka tetap waspada untuk setiap perubahan dalam suara langkah kaki mereka agar mereka tidak terkena serangan mendadak lainnya. Kecakapan pertempuran prajurit perang ini sangat mencengangkan. Lagi pula, siapa bilang tidak ada yang lebih kuat menunggu? Setelah berjalan selama 1 jam, mereka semua berhenti. Ini karena mereka mendengar sepasang langkah kaki tambahan. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kaki ini dengan cepat mendekat. Itu jauh lebih cepat daripada prajurit perang sebelumnya. Apakah ini prajurit perang yang sama sekali berbeda? Mereka melihat ke belakang, namun tempat ini terlalu gelap, sehingga penglihatan mereka sangat terganggu. Mereka hanya bisa melihat 1 meter di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di depan mereka. **CK. Kenapa itu orang? Ini bukan prajurit perang, melainkan anggota ras iblis. Dia memiliki 1 tanduk di kepalanya, dan dia tidak lain adalah elit dari klan Baoyu. Dia sedikit acak-acakan, dan tubuhnya penuh dengan luka. Dia memasang ekspresi kejam dan kejam di wajahnya. Meskipun dia telah melepaskan kartu trufnya dan berjuang dengan nyawanya melawan rusa suci, dia masih bukan tandingannya. Teman-temannya semuanya telah dimakan hidup-hidup, dan hanya dia yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ini hanya karena dia telah mencapai Gunung Suci. Jika tidak, dia pasti akan terbunuh. Dia menempatkan semua kebenciannya pada Ling Han dan yang lainnya. Selain itu, dia juga tahu tentang lembah itu, jadi dia mengejarnya sampai habis. Meskipun dia tidak mengejar Ling Han dan yang lainnya, dia menemukan lubang yang telah mereka gali. Karena itu, dia terus mengejar mereka. Pada saat ini, dia akhirnya menyusul. Berlutut, dia berteriak dengan suara sedingin es. Semua temannya telah terbunuh, memenuhinya dengan kesedihan dan kemarahan. Namun, dia tidak berani membalas dendam pada rusa suci. Dengan demikian, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Ling Han dan yang lainnya. Binatang berkaki 1, tidak hanya kamu jelek, tetapi bahkan mulutmu bau, kata Ling Han dengan jijik. Celestial Maiden Yunhei dan yang lainnya menganggap ini lucu. Ini karena Ling Han juga memiliki 2 tanduk. Namun dia menyebut orang lain sebagai binatang bertanduk tunggal. Lalu apa dia, binatang bertanduk 2? Apakah dia tidak melihat ironi dalam hal ini? Kekurang ajaran, iblis bertanduk tunggal meraung dengan ham, tangan kanannya mengusap Huniu dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Ling Han sangat aneh, meskipun kecakapan pertempurannya lebih rendah, fisiknya cukup kokoh untuk menahan serangannya. Karena itu, dia memutuskan untuk menangkap Huniu dan yang lain terlebih dahulu. Keberanian apa? Tatapan Ling Han menjadi sedingin es. Swoosh, pedang iblis divine terhunus, dan kilatan warna biru membumbung tinggi di udara, membuat lengannya jatuh ke langit. Lengan itu kemudian membentur tanah. Lengan ini milik iblis bertanduk tunggal. Orang ini bernama Baoyu Jianying, dan dia terpaku dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia menatap lengannya yang terputus. Dia kemudian melihat pedang di tangan Ling Han dengan ekspresi tidak percaya. **CK. Bersambung ke chapter 2301.